Ia meletakkan tangannya di gagang pedang, mencoba mencabutnya. Namun, begitu Xiao Hong meletakkan tangannya di gagang emas itu, rasa tak berdaya menjalar ke seluruh tubuhnya. Sangat jarang melihat Xiao Hong, seorang ahli pengendalian jiwa tingkat 5 yang bermartabat, merasa tidak berdaya. Tak punya pilihan lain, Xiao Hong hanya bisa perlahan melepaskan dan menyimpan belati emas itu. Dengan kekuatannya saat ini, Xiao Hong sama sekali tak mampu mencabut belati emas itu. Seberapa kuatkah belati emas itu masih misteri untuk saat ini. Tepat saat Xiao Hong menyarungkan belati emasnya, mencoba mengeksplorasi kekuatan cambrian yang telah ditingkatkan, rune sihir komunikasinya tiba-tiba bergetar, meminta panggilan dari Otto. Otto, ada apa, tanya Xiao Hong tanpa menunda setelah menutup telepon. Yang mulia, Uni Asia tiba-tiba melancarkan serangan ke Kadipaten Rius tanpa peringatan. Berdasarkan deteksi kami, sekelompok orang telah menyusup ke wilayah aliansi Luo. Otto melaporkan kepada Xiao Hong dengan ekspresi serius. Kekuatan militer aliansi Asia kini jauh lebih rendah daripada Kekaisaran Lord Aeron. Apa tujuan melancarkan serangan ini? Jelas ada sesuatu yang mencurigakan. Sekelompok orang Xiao Hong merenungkan kata-kata itu sejenak. Setelah beberapa detik, ekspresinya sedikit berubah. Seolah-olah ia telah menemukan sesuatu. Otto, segera keluarkan perintah untuk mengerahkan semua sumber daya yang tersedia guna melindungi fasilitas-fasilitas penting dan tokoh-tokoh penting Kekaisaran Lord Aeron. Setiap fasilitas dan setiap tokoh penting harus dilindungi oleh setidaknya satu Soul Master. Baik, Yang Mulia, jawab Otto tanpa ragu. Setelah Xiao Hong kehilangan kontak dengan Otto, ia segera memberitahu Wei An dan Gus, yang berada di ruang bawah tanah, untuk berpisah. Satu orang pergi ke pangkalan Angkatan Laut, dan yang lainnya pergi ke markas grup Hunter. Hampir seketika, beberapa Soul Master dari Kekaisaran Lord Aeron melewati gerbang kehampaan dan tiba di lokasi yang dituju dengan kecepatan tinggi. Seluruh proses memakan waktu kurang dari setengah jam. Saat ini, Xiao Hong berada di Aula David. Di layar di depannya, terpampang gambar yang dikirim kembali oleh detektor. Benar saja, kelompok orang itu adalah penguasa langit dari Persatuan Asia, murid-murid pribadi Kandus, yang berjumlah 15 orang, dipimpin oleh murid utama, Sasha. Adegan ini tidak diragukan lagi membuktikan bahwa dugaan Xiao Hong sebelumnya benar, dan Sein Din Star dari Asiatic Union tidak bisa lagi tinggal diam. Tepat saat Xiao Hong sedang aktif mendiskusikan strategi, pola sihir komunikasinya tiba-tiba bergetar, meminta panggilan dari Tiago, Panglima tertinggi Uni Apen ini. Yang Mulia Xiao Hong, 5 menit yang lalu, kami berhasil menguraikan sepotong informasi intelijen dari beberapa hari yang lalu. Itu adalah pesan gambar yang dikirim dari Bintang Kebaikan Ilahi kepada Bintang Sein Din. Meskipun kami belum sepenuhnya menguraikannya, isi pesan tersebut tampaknya tidak menguntungkan Anda. Baru saja, Yang Mulia Neya juga mengirimkan pesan, berharap Anda dapat datang ke Bintang Taokin dari Persatuan Apen ini untuk sementara waktu menghindari situasi tersebut. Lagi pula, para monster tua yang mengendalikan langit sedang mengincar Anda. Mereka tidak akan muncul dengan mudah kecuali mereka tidak dapat menemukan Anda, kata Tiago kepada Xiao Hong dengan nada sederhana, ekspresinya sangat serius. Pemandangan di depan mataku sungguh tiba-tiba, namun sangat logis. Ketiga aliansi yang bermusuhan itu kini menggunakan tindakan-tindakan putus asa. Mendengar ini, alis Xiao Hong berkerut. Analisis Tiago benar. Jika Yukong benar-benar ingin bergerak, targetnya hanyalah dirinya sendiri. Jika dia berada di istana kerajaan dan bahkan bintang Ibel pasti akan hancur. Menuju bintang Taokin di Neia, dengan kekuatan pengendali langit tingkat pertama Neia dan kemampuan pengendali jiwa tingkat kelima miliknya, ia tentu akan membuat kemampuan pengendali langit aliansi lain agak ragu-ragu. Kemudian, anggota inti David S. Hall juga berlutut di depan Xiao Hong, memohon padanya untuk pergi sejenak. Kalian semua, segera menuju pangkalan Angkatan Laut, tanpa penundaan. Setelah memberi perintah ini, Xiao Hong dengan lembut menopang Ice Fight, melangkah keluar dari David S. Hall, dan memasuki sebuah kapal penumpang kecil yang terbuat dari paduan mikron. Sesaat kemudian, kapal penumpang kecil itu langsung menembus atmosfer bintang Demonbon dan langsung menuju gerbang kehampaan yang terletak di tepi bintang Demonbon. Pada saat yang sama, gerbang kehampaan itu perlahan-lahan menyesuaikan diri dengan arah Uni Apen ini dan mulai menyesuaikan jarak teleportasi. Namun, saat Xiao Hong sedang dalam perjalanan menuju gerbang Void, rune sihir komunikasinya tiba-tiba bergetar, meminta panggilan dari Mosi. Ada apa? Mosi tanya Xiao Hong begitu telepon tersambung. Bos, Musi R saat ini berada di bintang Yurun di Federasi Ania. Tidak ada master jiwa yang melindunginya di sana. Dan baru saja, detektor kami mendeteksi bahwa 2 master jiwa Asia sedang menuju Federasi Ania. Mosi melapor kepada Xiao Hong dengan cemas. Mendengar ini, tatapan Xiao Hong yang awalnya tegas sedikit berubah. Makna di balik kata-kata ini jelas Musi R dalam bahaya. Sebagai pemimpin kelompok ular, jelas ia ada dalam daftar pembunuhan Kandus. Perlahan mengulurkan tangan, Xiao Hong menyentuh ujung hidungnya dengan lembut.
Ia lalu melirik melalui jendela observasi ke pemandangan yang melintas di depannya. Akhirnya, ia memberi perintah kepada kapten kapal penumpang perintahkan staf gerbang Void untuk mengubah titik target teleportasi ke bintang Rhinrun Federasi Ania. Apa yang mulia, tempat itu terlalu berbahaya. Mohon pertimbangkan kembali. Anda sekarang adalah Raja Lordaeron, posisi yang sangat penting. Sang kapten menoleh ke Xiao Hong dan berkata, ia tentu saja mengerti tujuan Xiao Hong pergi ke Federasi Ania, tetapi itu terlalu berbahaya. Benar, aku adalah Raja Lordaeron, tapi aku juga manusia. Sejujurnya, aku sudah melarikan diri selama lebih dari 10 tahun. Sekarang aku tak ingin melarikan diri lagi. Apa yang harus kuhadapi, harus kuhadapi. Xiao Hong bergumam pada dirinya sendiri, matanya penuh harap saat ia menatap kehampaan di luar jendela, ramai namun damai. Kerajaan Ania, bintang pemelihara hujan, adalah kampung halaman Xiao Hong. Saat ini, seluruh pangkalan militer Belo sebenarnya merupakan salah satu markas besar grup Tianxi. Sebagai sebuah supergrup, tempat ini kini ramai dan makmur. Saat ini, Mu Xier, mengenakan baju besi merah menyala, berdiri di alun-alun logam. Di sampingnya, Qiu Qiu memamerkan taringnya, menunjukkan penampilan yang sangat ganas, dengan taringnya yang samar-samar terlihat. Tepat di depan Mu Xier dan Qiu Qiu berdiri dua orang, satu adalah Bitu, dan yang lainnya adalah Sue Han, keduanya murid kandus, yang memiliki kekuatan pengendalian jiwa tingkat ketiga. Tujuan mereka datang ke sini jelas untuk memburu Mu Xier, yang hanya seorang Grandmaster tingkat kelima. Sekarang, di bawah perintah tegas Mu Xier, semua orang di sini telah dievakuasi, dan markas yang dulu ramai menjadi agak sepi. Aku tak pernah membayangkan Xiao Hong, yang bagaikan semut yang bersembunyi di Provinsi Timur, akan tumbuh menjadi Raja Lordaeron. Seorang gadis kecil bisa tumbuh menjadi raksasa yang hebat. Namun, kau bukan tandinganku, atau bagi Tuan Kandus. Bitu menatap Mu Xier, yang berjarak 100 meter, dan mengucapkan setiap kata dengan dingin dan niat menghabisi yang tak terhingga. Mu Xier tidak berbicara, hanya menatap Yang Mulia dalam diam. Kelembutannya yang dulu telah sirna, digantikan oleh kekuatan dan tekad, dan ia kini menggenggam erat cambuk ibel di satu tangan. Sepertinya adik Bitu ada hubungannya dengan gadis ini, kata Sue Han dengan tenang. Membalas kakak senior, begini. Bertahun-tahun yang lalu, seharusnya dia sudah meninggal. Membiarkannya hidup sampai hari ini sudah merupakan tindakan belas kasihan dari pihak kita. Bitu menjawab Sue Han dengan penuh hormat. Berdasarkan senioritas, di antara murid-murid langsung Kandus, Bitu adalah yang paling rendah senioritasnya. Kalau begitu berhentilah bicara omong kosong dan bunuh dia, perintah Sue Han. Kemudian, sambil menatap Sue Han dan Bitu, tanpa berhenti, mereka langsung menyerang Mu Xier. Menghadapi pemandangan ini, Mu Xier tak tinggal diam. Sambil memegang cambuk berpola sihir di tangannya, ia menggertakkan gigi dan mencambukkannya langsung ke arah Bitu. Qiu Qiu di sampingnya pun tanpa ragu maju dan langsung menggigit Sue Han. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan Sue Han yang berada pada level ketiga pengendalian jiwa, dan Bitu yang berada pada level pertama pengendalian jiwa, Mu Xier dan Qiu Qiu yang hanya berada pada level kelima Grandmaster, jelas jauh lebih rendah. Buk, dentang. Hanya dalam beberapa ronde pertarungan, Mu Xier langsung terhempas oleh Yang Mulia. Baju zirah ibel berharga di perutnya telah hangus terbakar, dan cambuk ibel di tangannya pun terlepas. Setetes darah mengalir langsung dari sudut mulut Mu Xier, tetapi meski begitu, Mu Xier tidak mengeluarkan suara apapun, wajahnya dipenuhi dengan ekspresi tegas. Di sisi lain, Qiu Qiu juga memiliki luka di sekujur tubuhnya. Saat ini, ia berdiri di depan Mu Xier dan mengeluarkan serangkaian erangan keras. Binatang orang pembawa sial. Sue Han melirik lubang berdarah bekas gigi di telapak tangannya, yang darinya darah perlahan merembes keluar, dan tak kuasa menahan diri untuk mengeluarkan suara seperti itu, nadanya dipenuhi sedikit rasa jengkel. Lihat bagaimana aku menghabisimu. Setelah berkata demikian, Sue Han ingin maju dan mencabik-cabik bola dan gadis terkutuk itu. Namun, pada saat ini, langit yang semula cerah tiba-tiba menjadi gelap. Mendongak sedikit, terlihat hamparan awan biru tua yang luas menutupi langit biru, menutupi matahari sepenuhnya dan menciptakan efek menjulang tinggi. Kilatan petir merah menyala terus-menerus di antara awan, bagaikan ular berbisa yang haus darah. Dalam sekejap, seluruh daratan tampak berubah dari siang menjadi malam, hanya kilatan petir yang sesekali mewarnai area di sekitarnya menjadi merah darah. Segera setelah itu, kepingan salju biru pucat mulai berjatuhan ke tanah, dan suhu turun dari 30 derajat Celcius menjadi hampir 30 derajat Celcius di bawah nol. Melihat adegan ini, Sue Han dan Bitu yang tadinya begitu agresif, tiba-tiba membeku. Adegan ini seolah mengisyaratkan sesuatu, dan hawa dingin menjalar di hati mereka. Dua pria dewasa menindas seorang wanita kecil, keterampilan macam apa itu, ayo hadapi kematianmu. Dari balik awan yang bergulung-gulung, suara berat Xiao Hong tiba-tiba menggema di seluruh bumi. Saat Xiao Hong berbicara,
seberkas cahaya biru berkelebat di langit, bagaikan bintang jatuh yang melesat di tengah malam. Bang! Detik berikutnya, Xiao Hong sudah menabrak alun-alun logam, menggunakan tubuhnya untuk melindungi Mu Xi'er. Di saat yang sama, gelombang kejut yang dahsyat membuat Sue Han dan Bitu mundur 2 langkah. Melihat Xiao Hong yang berwajah dingin berdiri di hadapan Mu Xi'er, Sue Han dan Bitu tak kuasa menahan diri untuk tidak mengernyitkan bibir. Membujuk Xiao Hong untuk muncul memang bagian dari rencana mereka, tetapi ketika Xiao Hong benar-benar muncul di hadapan mereka, hal itu tetap membuat mereka berdua gemetar ketakutan dari lubuk hati. Jumlah figur tingkat pengendali jiwa yang tewas di tangan Xiao Hong sungguh tak terhitung. Melihat Mu Xi'er di belakang Xiao Hong, ketika ia melihat Xiao Hong datang ke sini tanpa peduli apapun dan berdiri tepat di depannya, raut wajahnya yang awalnya tegas dan kuat perlahan berubah menjadi terharu. Bibirnya bergetar beberapa kali, dan 2 garis air mata mengalir di pipinya. Ah Hong, gumam Mu Xi'er, kamu seharusnya tidak ada di sini. Aku tahu, tapi aku tetap datang. Aku merasa aku harus bersikap seperti pria sejati dan memikul semua tanggung jawab seorang pria. Xiao Hong sedikit menoleh dan berkata kepada Mu Xi'er, nadanya lembut. Heh, Xiao Hong, aku tidak menyangka kau begitu pemarah. Karena kau sudah muncul, jangan coba-coba kabur hari ini. Setiap gerakanmu telah direkam oleh Master Kandus. Sebelum Kandus selesai berbicara, 2 kilatan dingin terpancar dari mata Xiao Hong. Kemudian, sosoknya sedikit bergoyang, seketika berubah menjadi beberapa bayangan. Detik berikutnya, ia muncul tepat di depan Sue Han, dan sebuah tangan dingin merogoh mulut Sue Han, mencengkeram dagunya erat-erat. Kemudian, Xiao Hong mengerahkan sedikit tenaga dengan lengannya dan tiba-tiba menariknya keluar. Berderak, disertai suara tulang retak dan daging terkoyak, Xiao Hong telah merobek rahang dan lidah Sue Han. Seketika aliran darah mengucur deras dari rahang Sue Han. Di sisi lain, Sue Han merasakan nyeri tajam yang tiba-tiba menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia ingin menjerit kesakitan, tetapi ia mendapati lidah dan pita suaranya sudah berada di tangan Xiao Hong. Kecepatan dan metode kejam seperti itu membuat mata Sue Han dipenuhi ketakutan tak terbatas. Bagaimana aku ini bukan urusanmu? Xiao Hong menatap kepala Sue Han yang hilang dan berkata dengan nada muram, lalu tiba-tiba mengerahkan kekuatan dengan telapak tangannya, meremukkan rahang Sue Han. Kemudian, tinjunya yang besar menghantam wajah Sue Han berulang kali. Setelah lebih dari 100 pukulan, kepala Sue Han hancur berkeping-keping, dan ia pun roboh di kaki Xiao Hong seperti gumpalan lumpur. Dari awal hingga akhir, Sue Han tak punya kesempatan untuk melawan. Melihat Bitu yang tewas mengenaskan di samping Sue Han, dan tindakan brutal Xiao Hong, Bitu tak kuasa menahan diri untuk tidak meludahkan ludah. Wajahnya memucat, dan matanya yang terbuka lebar dipenuhi ketakutan yang tak berujung. Ide awalnya adalah dia dan Sue Han akan bergabung untuk menahan Xiao Hong selama lebih dari 10 menit sambil menunggu dukungan Master Kandus, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Xiao Hong akan begitu hebat. Dengan pemikiran ini, Yang Mulia merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Kau ingin menahanku dan menunggu Kandus datang agar kau bisa menghabisiku, kau tak akan pernah melihat itu seumur hidupmu. Xiao Hong perlahan menatap Bitu, nadanya dalam dan matanya dipenuhi niat menghabisi. Xiao Hong, kau Yang Mulia ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi di hadapan kekuatan Xiao Hong, segalanya tampak pucat dan tak berdaya. Ia tak pernah menyangka operasi ini akan menjadi jalan menuju kematiannya. Dia ingin mundur beberapa langkah untuk menjauhkan diri dari Xiao Hong sejauh mungkin, tetapi betapa terkejutnya dia ketika mendapati kedua kakinya telah membeku di tanah oleh es yang sudah berusia ribuan tahun, dan dia tidak dapat melarikan diri. Sambil sedikit berbalik menghadap Yang Mulia, Xiao Hong mengangkat tinjunya yang berlumuran darah dan menggerakkannya pelan beberapa kali, bagaikan seorang tukang daging yang sedang pemanasan untuk pembantaian yang akan datang. Katakan pada Yang Mulia, aku, Xiao Hong, telah menunggu hari ini selama 15 tahun. Sambil berbicara, Xiao Hong perlahan mengulurkan tangan dan meraih bahu Kaisar. Bitu ingin melawan dan meronta, tetapi di hadapan Xiao Hong, yang berada di level kelima pengendalian jiwa, Bitu tampak agak lemah. Di bawah es biru berusia 10.000 tahun, Bitu merasa seluruh tubuhnya mulai menegang, bahkan kekuatan di dalam tubuhnya membeku. Belum lagi melawan, bergerak pun terasa sangat sulit. Ia hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika Xiao Hong meletakkan tangannya yang lapuk di bahu Bitu, lalu perlahan mulai mengerahkan tenaga. Derak, derak beberapa saat kemudian, suara tulang-tulang yang terkilir dan retak perlahan-lahan datang dari dalam tubuh Yang Mulia. Ah! Yang Mulia meraung kesakitan, menyayat hati, menyaksikan tanpa daya bahunya merosot sedikit demi sedikit. Ini tentu saja merupakan siksaan yang luar biasa bagi Yang Mulia. Jangan terburu-buru, ini baru permulaan. Xiao Hong menatap Yang Mulia dengan tatapan dingin dan berkata lembut. Ketika bisikan-bisikan itu sampai ke telinga Yang Mulia, ia merasakan hawa dingin merambati tulang punggungnya. Pada saat ini,
Ekspresi Xiao Hong tetap dingin saat dia perlahan dan susah payah merobek salah satu lengan yang mulia, bermaksud membuat yang mulia sepenuhnya mengalami ketakutan dan rasa sakit yang dibawa kematian. Setelah merobek salah satu lengan yang mulia, Xiao Hong melakukan hal yang sama, merobek lengan yang mulia lainnya, dan kemudian kakinya. Hanya 2 menit kemudian, Xiao Hong telah merobek keempat anggota tubuh Bitu. Bitu, yang berjuang melepaskan anggota tubuhnya, menggeliat di tanah, wajahnya berganti-ganti antara rasa sakit dan ketakutan akan kematian. Darah menyembur keluar dari anggota tubuhnya, membentuk 4 aliran. Berdiri di samping yang mulia, Xiao Hong tanpa belas kasihan. Ia mengangkat kakinya dan langsung menginjak dada yang mulia. Tanpa berkata apa-apa, ia hanya membungkuk sedikit, mengulurkan tangan, dan membuka paksa mulut yang mulia, menarik keluar lidahnya. Aliran darah menyembur langsung dari mulut yang mulia. Xiao Hong tak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Ia lalu menusuk gendang telinga yang mulia dan membutakannya, membuatnya kehilangan seluruh inderanya. Ini 1000 kali lebih kejam daripada menghabisi yang mulia, membiarkannya tetap hidup tetapi tanpa sensasi apapun, tidak dapat mendengar atau melihat dunia luar, tidak dapat mengungkapkan rasa sakitnya, dan tidak dapat memperoleh kemampuan untuk bergerak. Namun, Xiao Hong belum berniat menjaganya. Ia mengulurkan tangan dan mulai mencabut gigi Bitu satu persatu, sehingga Bitu hanyalah bola daging berbentuk manusia. Gemuruh. Tepat saat Xiao Hong mencabut gigi terakhir kaisar, suara bergemuruh tiba-tiba datang dari langit yang suram, seperti guntur, tetapi beberapa kali lebih keras daripada kilat. Lalu lihatlah awan biru tebal di langit, yang tiba-tiba membentuk pusaran raksasa. Melihat ini, Xiao Hong perlahan berdiri, lalu mengerahkan tenaga dengan kakinya, menghancurkan kepala Bitu berkeping-keping seolah-olah ia sedang menginjak balon air. Saat itu, tatapan Xiao Hong beralih ke langit. Xiao Hong tahu betul bahwa apa yang akan terjadi akhirnya tiba. Ah Hong, sepertinya kandus ada di sini, cepatlah pergi. Mu Xier, yang baru saja berhasil berdiri dari tanah, berteriak kepada Xiao Hong. Begitu kau melangkah ke Rain Rune Star, sudah terlambat untuk pergi. Xiao Hong melirik Mu Xier, tersenyum tenang, lalu menjawab, seolah merasa lega. Pada saat yang sama, di luar kehampaan bintang Yurun, kandus muncul. Dengan tatapan mata setara sky reading-nya, ia secara akurat menangkap lokasi Xiao Hong dan mengacungkan jarinya, menunjuk langsung ke bintang Yurun. Dalam sekejap, mengikuti jari kandus, sebuah benda energi raksasa berbentuk jari emas mulai perlahan melewati atmosfer bintang hujan. Saat benda itu bergesekan dengan atmosfer, ujung benda energi emas gelap itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Serangan jari tunggal seperti itu memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Inilah kekuatan level Sky Soaring. Berdiri di tanah, Xiao Hong menatap langit dan melihat jari energi raksasa menekannya. Ia melirik Mu Xier lagi, tatapan tegas terpancar di matanya. Saat ia mengaktifkan rune pertempurannya, Xiao Hong tiba-tiba mengerahkan seluruh kekuatannya. Saat berikutnya, saat melihat kaki Xiao Hong, sebuah cahaya cian tiba-tiba menyambar keluar, dan kemudian cahaya ini perlahan terbuka, memberikan perasaan bahwa sebuah mata perlahan terbuka. Pada saat ini, Xiao Hong berdiri tegak sempurna di pupil mata, yang merupakan tanda pertempuran mata dalam milik Xiao Hong. Saat mata kedalaman terbuka, kepingan salju biru yang tersebar di udara mengalir deras ke dalamnya, membuat mata kedalaman menjadi luar biasa kuat, seolah-olah menyerap energi dari es yang berusia ribuan tahun. Tepat ketika jari emas gelap raksasa itu berada kurang dari 2000 meter dari tanah, Xiao Hong tiba-tiba mengangkat tangannya. Dalam sekejap, menatap mata yang dalam di bawah kaki Xiao Hong, pilar energi cian yang dipenuhi kristal es melesat lurus ke langit. Gemuruh. Beberapa saat kemudian, kedua energi itu bertabrakan di langit di atas Rain Rune Star. Gelombang energi dahsyat yang dihasilkan oleh tabrakan itu menyapu awan-awan biru di langit, dan bumi kembali bersinar terang. Gelombang kejut yang dahsyat menyebabkan bumi Rain Rune Star bergetar hebat, gunung berapi mulai meletus, dan bumi retak. Ketika kedua energi itu bertemu, cahayanya begitu menyilaukan sehingga mustahil untuk melihatnya secara langsung. Cahayanya beberapa kali lebih terang daripada matahari. Meskipun mata kedalaman mampu memfokuskan kekuatan es berusia ribuan tahun secara signifikan, Xiao Hong masih merasa agak tak berdaya menghadapi ahli Sky Soaring level 3. Ia merasakan tekanan luar biasa dari langit, seolah-olah akan menghancurkannya. Saat ini, perbedaan kekuatan antara level kelima pengendalian jiwa dan level ketiga pengendalian langit mulai terlihat jelas. Meskipun Xiao Hong memiliki kambrium dan banyak rune pertempuran yang hebat, jari emas gelap di langit masih perlahan turun, menekan Xiao Hong. Pada titik ini, siapa yang bisa menyelamatkan Xiao Hong? Sementara itu, di altar, Saga langsung mengetahui jebakan yang dipasang oleh Rain Rune Star dan bahkan seluruh kekaisaran Lord Aeron. Para Soul Master dari kedua belah pihak terlibat dalam perang skala penuh, bertempur dengan sengit. Xiao Hong, khususnya, berada dalam situasi genting ketika ia berhadapan langsung dengan kandus. Tuan,
Xiao Hong dalam bahaya besar. Kuharap Tuan bisa membalikkan keadaan lagi. Saga, yang berada di kehampaan, berdiri di depan Amiro dan berkata dengan cemas. Amiro tidak langsung menjawab. Ia memejamkan mata sedikit, tampak tenang, tetapi di balik ketenangan itu tersimpan kesedihan yang samar. Aku tak berdaya berbuat apa-apa. Begitu aku meninggalkan altar, Joganin dan Mohaton akan menyerbuku, kata Amiro setelah hening sejenak. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang, tanya Saga tegas. Semuanya adalah takdir, biarkan saja berjalan sebagaimana mestinya. Aku telah menyendiri selama 1000 tahun, saatnya belajar melepaskan, jawab Amiro perlahan. Saat itu, aura lembut menyelimuti tubuh Amiro. Apakah kita hanya akan berdiam diri dan melihat mereka mati, lanjut Saga. Amiro tidak menjawab, meski matanya sedikit terpejam, Amiro seolah melihat masa depan, dan segala sesuatu di masa depan. Di Rain Rune Star, Xiao Hong masih menggertakkan giginya dan bertahan, matanya terus bersinar dengan kilatan yang tak tertahankan. Menganggap semuanya adalah takdir, maka Xiao Hong harus menentang takdir. Qiu Qiu, yang selama ini berada di samping Xiao Hong, juga memiliki mata yang sangat tajam. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan menyemburkan api merah tua yang panjang, mengarah langsung ke jari emas gelap di langit. Akan tetapi, serangan semacam itu hanya memberikan efek yang kecil dan tetap tidak dapat menghentikan jari emas gelap itu untuk menekan ke bawah. Engah, tiba-tiba, di bawah tekanan yang hebat, seteguk darah menyembur keluar dari mulut Xiao Hong. Tak hanya tubuhnya, bahkan energi internalnya pun merasakan tekanan yang luar biasa, seolah bisa runtuh kapan saja. Berderak, saat itu, Xiao Hong tiba-tiba merasa seolah kendali atas tubuhnya sedang dihancurkan. Setelah menyadari hal ini, raut wajah ngeri melintas di mata Xiao Hong. Apakah begini akhirnya, Xiao Hong bertanya-tanya dalam hati. Terletak di luar atmosfer Rainy Star, Kandus secara alami dapat merasakan bahwa Xiao Hong secara bertahap melemah setelah dampak terakhir. Xiao Hong, kau ibel, hari ini adalah hari di mana kau ditakdirkan untuk mati. Tak seorang pun bisa menyelamatkanmu. Teriak Kandus dari luar kehampaan, suaranya langsung menyebar ke seluruh Rain Rune Star bersama gelombang kekuatan. Kemudian, Kandus mengerahkan tenaganya, mencoba menekan jari ke Rain Rune Star. Xiao Hong, yang berdiri di tanah, dapat melihat bahwa mata dalam di bawah kakinya mulai retak sedikit demi sedikit, dan Xiao Hong sendiri merasakan bahwa kekuatan yang dikendalikannya di dalam tubuhnya akan runtuh. Dek, dek, dek. Di bawah tekanan kuat ini, Xiao Hong tiba-tiba merasakan struktur berbentuk telur di perutnya terbangun sekali lagi, berdenyut hebat. Dan di bawah tekanan luar biasa ini, struktur itu mulai berkontraksi dan berubah bentuk. Beberapa detik kemudian, Xiao Hong merasakan tubuh berbentuk telur yang bergejolak di dalam dirinya. Sepertinya tubuh itu tak mampu lagi menahan tekanan dari kekuatan udara ini, dan di bawah tekanan ini, tubuh itu telah sepenuhnya matang, dan sesaat kemudian, tubuh itu meledak. Hampir pada saat tubuh berbentuk telur di dalam tubuhnya meledak, Xiao Hong merasakan partikel energi emas yang tak terhitung jumlahnya memancar langsung dari tubuh berbentuk telur itu. Selain itu, ada partikel energi emas yang tak terhitung jumlahnya yang dengan panik menyatu dengan energinya sendiri ke dalam instrumen tersebut. Perasaan ini jelas tidak menyenangkan, rasanya seperti kekuatan dalam tubuhku akan meledak. Bukan hanya kekuatan kendali internal, tetapi bahkan Kambrium pun tampak berubah lagi di tengah gejolak kekuatan ini. Lautan energi yang luas dilarutkan dengan panik, dan dalam sekejap, seluruh mayat berwarna merah darah itu terungkap. Di dalam tubuh Xiao Hong, ada juga benang pengendali energi emas dan partikel pengendali energi emas yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah tekanan eksternal yang besar dan dampak internal yang hebat, kekuatan pengendalian jiwa tingkat 5 milik Xiao Hong tampaknya menjadi sangat rapuh saat ini. Saya merasakan darah di tubuh saya mendidih, bagaikan air mendidih, dengan aliran darah yang terus-menerus meluap dari pori-pori saya. Dengan baik, hanya dalam beberapa detik, Xiao Hong akhirnya tak sanggup lagi. Matanya mulai berkaca-kaca, kakinya lemas, lalu ia jatuh terduduk, kesadarannya setengah sadar. Dalam cahaya redup, Xiao Hong merasa seakan-akan berada di waktu dan ruang lain, di mana api merah menjalar sejauh mata memandang, menyelimuti seluruh ladang, dan jeritan kesakitan menggema di telinganya, seperti neraka, atau lebih tepatnya, ini adalah neraka. Pada saat ini, seseorang yang persis seperti Xiao Hong berdiri di lautan api ini, menghadap mayat berwarna merah darah. Ia mengalahkan dan menghabisinya, lalu menyegelnya sepenuhnya di dalam kambrium. Ini seperti sebuah kenangan yang tersegel dalam tubuh berbentuk telur. Kemudian tibalah adegan 6 Skywalker mengepung dan menghabisi Harrison, sementara Harrison sendiri menyegel kekuatan dan kesadarannya dalam sebuah objek berbentuk telur seukuran kepalan tangan dan berteleportasi ke sudut Tiger Universe. Menghadapi serangan ke-6 Skywalker, Harrison sudah dalam kondisi yang benar-benar lemah dan akhirnya meninggal secara tragis. Apa yang dibuang Harrison sebelum dia meninggal adalah benda berbentuk telur di dalam tubuh Xiao Hong. Kemudian,
Adegan di benak Xiao Hong kembali terputar, dan di sana ada Luo Xuening bukan Ning Ruoxue juga. Ia mengenakan pakaian aneh, dengan ikat kepala kristal di kepalanya, tampak anggun, dan ia menatapnya dengan air mata berlinang. Adegan ini tampaknya menjadi yang paling berkesan di benak Harrison. Pada saat ini, saat Kandus menyaksikan Xiao Hong terjatuh, tubuhnya berlumuran darah, senyum di wajahnya mulai berubah menjadi ganas. Xiao Hong, ini takdirmu, ini semua takdir, matilah. Kandus mengeluarkan suara yang begitu ganas, lalu menekan jari-jari emas gelapnya ke arah Xiao Hong sekuat tenaga, seolah-olah dia ingin menghancurkan Yurun Sing bersama Xiao Hong. Situasinya sangat kritis. Namun, tepat ketika jari emas gelap itu hendak menyentuh tubuh Xiao Hong, serangkaian partikel energi emas tiba-tiba meledak dari dalam tubuh Xiao Hong. Kemudian, melihat perut Xiao Hong, sebuah tangan energi berwarna merah darah tiba-tiba mengembun dari perutnya, langsung menopang jari emas gelap itu. Dalam sekejap, Kandus, yang sudah menyimpulkan bahwa Xiao Hong akan tamat, tiba-tiba merasakan tekanan kuat dari ujung jari emas gelapnya. Tekanan ini bukan hanya dimiliki oleh Soul Master level 5 melainkan lebih seperti Sky Master level 5, atau bahkan lebih kuat. Bagaimana ini bisa terjadi, seru Kandus kaget. Namun, ini baru awal dari kengeriannya. Detik berikutnya, melihat jari energi emas gelap itu, retakan muncul di sepanjang telapak tangan merah darah yang membentang dari perut Xiao Hong, dan terus menyebar ke seluruh jari. Ledakan. Hanya dalam hitungan detik, jari emas gelap itu hancur berkeping-keping dan larut dalam kehampaan. Pada saat yang sama, Xiao Hong perlahan membuka matanya lagi, dan dua cahaya keemasan memancar. Dulu, aura ini seperti gelombang dahsyat. Lalu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Xiao Hong perlahan bangkit dari tanah, tubuhnya dikelilingi oleh bintik-bintik partikel energi keemasan, sangat mirip dengan milik Amiro. Bedanya, cahaya keemasan Amiro penuh kedamaian, sedangkan cahaya keemasan Xiao Hong penuh pembunuhan. Saat ini, Xiao Hong sedang tidak enak badan. Ia bisa merasakan pecahnya tubuh berbentuk telur di dalam tubuhnya. Xiao Hong telah sepenuhnya mewarisi energi Harrison dan mencapai alam pengendali langit. Terlebih lagi, ia tidak hanya mencapai tingkat pertama pengendali langit, tetapi juga tingkat kelima. Namun, lonjakan kekuatan kendali seperti itu niscaya menyebabkan kekuatan kendali Xiao Hong, yang sudah diambang kehancuran, menjadi terpecah-pecah, dan rasa sakit yang membakar menjalar ke seluruh tubuh Xiao Hong. Perlahan mengangkat kepalanya, Xiao Hong melirik ekspresi terkejut di wajah Kandus yang kosong. Ia mengerahkan sisa tenaganya dan langsung menerjang ke dalam kekosongan. Dalam sekejap mata, Xiao Hong muncul di depan Kandus. Kau ingin menghabisiku, ayolah. Xiao Hong menatap Kandus dan mengeluarkan suara yang begitu dalam. Ia merentangkan tangannya dengan hampa, dan dalam sekejap, seluruh sistem bintang Reinran dipenuhi kristal es keemasan berusia ribuan tahun. Melihat sekeliling, seluruh kehampaan telah berubah menjadi hamparan keemasan. Melihat Xiao Hong lagi, ia telah mengubah tinjunya menjadi telapak tangan, dan pusaran emas tiba-tiba terbentuk di telapak tangannya. Kristal-kristal es emas yang tersebar di seluruh tata bintang dengan cepat berkumpul menjadi pusaran ini. Lalu Xiao Hong melancarkan serangan telapak tangan ke arah Kandus, mengirimkan naga panjang yang terbuat dari es emas yang melesat langsung ke arah Kandus. Melihat adegan ini, melihat Xiao Hong langsung tumbuh dari level pengendalian jiwa 5 ke level pengendalian langit 5, Kandus hampir tidak mempercayai matanya, terutama karena dia merasakan aura Harrison terpancar dari Xiao Hong. Bagaimana mungkin ini terjadi, seru Kandus dalam hati. Menghadapi serangan naga emas itu, Kandus masih menggenggam kedua tangannya dan mengerahkan seluruh kekuatan di dalam tubuhnya. Dalam sekejap, tangan emas gelap raksasa muncul di depan Kandus, berdiri di antara Xiao Hong dan Kandus. Namun, intersepsi semacam itu tampaknya tidak efektif melawan Xiao Hong, yang telah mencapai tingkat kelima alam langit. Naga emas yang menabrak telapak tangan raksasa itu hanya memberikan sedikit penghalang sebelum menembus telapak tangan raksasa itu dan langsung menghantam tubuh Kandus. Ah! Disertai jeritan memilukan dari Kandus, yang ditelan naga emas, ia terhempas. Jubahnya yang megah terkoyak-koyak, dan kulitnya yang putih berlumuran darah. Ia terlempar keluar dari sistem bintang penghangat hujan. Di bawah hantaman dahsyat itu, Kandus merasa kekuatan yang ia kendalikan di dalam tubuhnya telah rusak parah. Sekali lagi menatap Xiao Hong di sistem bintang penghangat hujan, Kandus merasakan hawa dingin, atau mungkin ketakutan, yang membuncah di hatinya. Aura dominan Harrison kini sepenuhnya terwujud dalam diri Xiao Hong. Pertarungan lainnya hanya akan menjerumuskan Kandus ke jurang yang tak bisa kembali. Dengan pemikiran ini, Kandus menggunakan sisa tenaganya untuk melesat pergi dan menghilang dari Federasi Ania. Di sisi lain, Xiao Hong melihat Kandus dalam kehampaan ini dan ingin mengejar serta mencabik-cabiknya saat itu juga, tetapi ia hanya merasakan kegelapan di depan matanya dan kehilangan sebagian besar akal sehatnya. Tubuhnya langsung jatuh ke bintang Yurun seperti bintang jatuh. Akhirnya, benda itu jatuh tepat di dataran di bintang Rainrun, membentuk kawah raksasa.
Xiao Hong berbaring diam di tengah kawah. Dengan kekuatan alam kendali langit tingkat kelima, benturan seperti itu tidak akan melukai Xiao Hong. Namun, kekuatan kendali internalnya hancur, dan ia terluka parah. Hanya 5 menit kemudian, Musier dan Qiu Qiu tiba di tepi kawah. Melihat Xiao Hong yang terbaring setengah sadar di tengah kawah, air mata mengalir di mata Musier. Qiu Qiu, tanpa menghiraukan apapun, mendatangi Xiao Hong dan terus menggosokkan kepalanya ke pipi Xiao Hong, mencoba membuat Xiao Hong memanggil, tetapi Xiao Hong tidak menanggapi. 2 menit kemudian, kapal penumpang berpola ajaib yang ditumpangi Xiao Hong juga tiba dengan cepat. Ketika sang kapten melihat Xiao Hong dalam kondisi seperti ini, ia merasakan gelombang pusing. Raja Lord Daeron, yang terpuruk dalam kondisi seperti ini, bagi kekaisaran Lord Daeron yang baru bangkit, dan kesulitannya saat ini karena dikepung musuh, ini benar-benar merupakan peristiwa bencana. Tanpa jeda, Xiao Hong segera dibawa ke kapal penumpang oleh Musier, sang kapten, dan beberapa awak kapal. Lalu, tanpa henti, mereka bergegas menuju bintang keturunan Ibel. Sementara itu, di dalam kekaisaran Lord Daeron, para pengikut Kandus, yang telah menyerbu wilayah tersebut, merasakan hawa dingin di tulang punggung mereka setelah mengetahui bahwa Kandus dan Xiao Hong terluka parah. Cedera serius Kandus sama saja dengan hancurnya inti mereka. Ditambah dengan perlawanan sengit dari generasi tua para ksatria Undertaker, mereka tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun. Bahkan salah satu murid pribadi Kandus dibunuh di tempat oleh Wei Yan. Menghadapi situasi ini, murid-murid Kandus kehilangan keinginan untuk bertarung dan memilih mundur. Kekaisaran Lord Daeron tampaknya telah lolos dari bencana. Sementara itu, Joganin dan Mohaton, yang bersembunyi di luar altar, berusaha membuat Amiro sibuk, langsung terkejut saat mendengar berita ini. Kandus, yang menguasai Sky Soaring tingkat ketiga, terluka parah bersama Xiao Hong, dan Xiao Hong benar-benar mencapai Sky Soaring tingkat kelima dalam sekejap, yang sungguh tidak dapat dipercaya. Demikian pula, mereka berdua hampir menyadari bahwa saat itu juga merupakan masa terlemah Xiao Hong, kesempatan emas untuk menghabisinya. Dengan pemikiran ini, mereka berdua mencoba meninggalkan altar dan berhenti memedulikannya, alih-alih langsung menghabisi Xiao Hong yang terluka parah. Kau ingin terus mengawasiku terus saja begitu. Kenapa kau pergi? Tepat saat Mohaton dan Qiao Jianing hendak pergi, suara Amiro tiba-tiba terdengar. Sesaat kemudian, Amiro yang sedang duduk bersila di atas meteorit itu muncul di belakang Qiao Jianing dan Mohaton. Untuk sesaat, ketiga Sky Soarer terkunci dalam kebuntuan, dan pada titik ini, tampaknya tidak ada satupun dari mereka yang berani bergerak dengan mudah. Baik Joganin maupun Mohaton tidak dapat mengalahkan Amir sendirian jika mereka berdua menyerang, hasilnya hanya akan merugikan ketiga pihak. Pada saat itu, Neya dari Uni Apenini niscaya akan meraup keuntungan, sementara Ankanre, penguasa tertinggi Uni Austria Utara, meski tetap diam dan ral, ia mungkin lebih condong ke arah kekaisaran Lord Daeron. Amiro, apakah kamu berniat membatalkan kontrak yang sudah dibuat? Tanya Mohaton sambil menatap Amiro. Bukan aku yang melanggar kontrak, tapi orang lain sudah melanggarnya lebih dulu, jawab Amiro, kata demi kata, tanpa ada niat untuk mundur. Singkatnya, pendirian mereka sangat jelas jika salah satu dari mereka menyakiti Xiao Hong, Amiro juga akan campur tangan. Sehari berlalu dalam sekejap mata, dan Xiao Hong yang terluka parah dikirim ke pusat medis inti di Caspian County. Pada saat ini, Musier, Luo Suening, Jian Naikin, serta Otto, Elf, Plato, dan lainnya, semuanya berada di bangsal nomor 1 di pusat medis inti. Mata ketiga wanita itu dipenuhi duka, sementara Tiger Tree menatap Xiao Hong yang sedang koma, dengan wajah yang tak hanya sendu tetapi juga kepedihan yang tak terkira. Meskipun Xiao Hong telah secara sukarela melepaskan sebagian besar kekuasaannya, kekaisaran Lord Daeron tetap tak bisa hidup tanpanya. Terlepas dari jabatan apapun yang dipegang Xiao Hong, apakah dia Raja Lord Daeron atau sekadar warga kekaisaran Lord Daeron, dia adalah jiwa kekaisaran Lord Daeron. Apoteker Chen Kei, bagaimana kondisi Yang Mulia? Tanya Plato dengan cemas ketika Xiao Hong keluar dari ruang peralatan medis di sebelahnya. Adapun Musier, Luo Suening, dan Jian Naikin, mereka sangat gugup. Cedera fisiknya tidak serius, tetapi cedera kendali kekuatan sangat serius. Kendali kekuatan di tubuhnya hampir hancur. Penyebab fenomena ini adalah tiba-tiba muncul kekuatan dahsyat di tubuh Yang Mulia, yang memaksa kendali kekuatan di tubuhnya meningkat drastis dalam sekejap. Dengan kekuatan kendali jiwa tingkat kelima Yang Mulia tidak akan mampu menahannya, sehingga mengakibatkan cedera kendali kekuatan yang serius, kata Chen Ke dengan ekspresi muram. Tidak adakah cara yang lebih baik? Tanya Kaneko dengan khawatir. Chen Ke menggelengkan kepalanya pelan. Kerusakan akibat manipulasi kekuatan terlalu parah. Yang Mulia telah mencapai tingkat kelima alam kendali langit. Tingkat seperti itu tak mungkin dicapai. Dengan kekuatanku, itu sangat sulit. Mendengar ini, semua orang yang hadir merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggung mereka. Ini tidak diragukan lagi merupakan berita buruk.
Ganakin menangis tersedu-sedu, dan mata Luo Xuening juga sedikit memerah. Sebaliknya, mata merah dan basah Mu Xi'er berkilat aneh. Setelah merenung sejenak, Mu Xi'er tiba-tiba mengangkat kepalanya pelan dan berkata, aku punya cara untuk menyembuhkan Ah Hong sepenuhnya. Apa kau punya cara, tanya Luo Xuening, agak terkejut. Yang lain juga mengalihkan pandangan mereka ke Mu Xi'er, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang sama. Mereka tidak tahu bahwa Mu Xi'er memiliki kemampuan ini. Wajah Mu Xi'er tidak menunjukkan kegembiraan, dia hanya mengangguk dalam diam. Jika kalian semua percaya padaku, silakan kembali dulu dan beri aku waktu 2 jam. Yang lain masih tampak terkejut saat mendengar Mu Xi'er mengatakan ini, tetapi melihat ketegasan dalam nadanya, mereka bertukar pandang dan kemudian keluar ke ruang tunggu lantai pertama fasilitas medis inti. Saat semua orang pergi, dalam sekejap, hanya Mu Xi'er dan Qiu Qiu yang tersisa di ruangan itu. Menutup pintu bangsal perlahan, Mu Xi'er bersandar lembut di kusen pintu, senyum tipis tersungging di wajahnya, penuh kelegaan. Kemudian ia mengalihkan pandangannya ke Xiao Hong yang terbaring di ranjang rumah sakit. Saat ini, Xiao Hong tidak menunjukkan permusuhan atau keagungan bak raja. Ia tenang dan damai, seperti bayi yang sedang tidur. Qiu Qiu, setelah bertahun-tahun, aku tahu bakatku biasa-biasa saja. Tanpa aku, kau mungkin bisa mencapai level yang jauh lebih tinggi. Mu Xi'er menatap Qiu Qiu kesayangannya dan mengucapkan setiap kata dengan penuh kasih sayang di matanya. Qiu Qiu tentu saja mengerti apa yang dikatakan Mu Xi'er, dan segera menggelengkan kepalanya. Bagi Qiu Qiu, bisa hidup bahagia bersama Mu Xi'er adalah hal terpenting. Terima kasih atas kebersamaan kalian selama bertahun-tahun. Sekarang, kalian harus berjuang sendiri untuk meraih prestasi yang lebih besar, kata Mu Xi'er, lalu berjongkok pelan di depan Qiu Qiu. Ia dengan lembut meletakkan tangannya di dahi Qiu Qiu, lalu mengerahkan tenaga dalamnya untuk langsung menghilangkan tanda sihir penjinak dari dahi Qiu Qiu. Dengan cara ini, kekuatan Mu Xi'er dan Qiu Qiu sepenuhnya terputus. Inilah cara tepat untuk melepaskan hewan kembali ke alam liar, memberikan Qiu Qiu kebebasan sepenuhnya. Saat itu, Qiu Qiu sepertinya merasakan perasaan Mu Xi'er. Beberapa air mata menggenang di mata bulat kecilnya, tetapi ia tidak bergerak dan hanya diam di tempatnya. Sebaliknya, Mu Xi'er perlahan mengalihkan pandangannya ke Xiao Hong, lalu dengan lembut duduk di tepi ranjang rumah sakit. Ia perlahan mengulurkan tangannya yang putih dan membelai pipi Xiao Hong dengan lembut, lalu perlahan-lahan, melepaskan perisai semangat pantang menyerah dari tubuh Xiao Hong. Beberapa menit kemudian, baju zirah dan pakaian dalam Xiao Hong telah dilucuti seluruhnya. Pada saat yang sama, Mu Xi'er juga mulai melepas baju zirahnya yang pang camping, memperlihatkan tubuhnya yang putih, lalu perlahan berbaring di atas tubuh Xiao Hong yang kencang. Saat ini, kau hanya milikku, meski hanya sesaat, gumam Mu Xi'er sambil menatap Xiao Hong. Tak ada yang lebih memahami kepahitan yang ia tanggung selama menunggu Xiao Hong selama bertahun-tahun selain Mu Xi'er. Melihat Xiao Hong mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkannya, Mu Xi'er sangat bahagia, tetapi juga dipenuhi penyesalan. Jika bukan karena dia, Xiao Hong tidak akan melakukan itu. Kemudian, tanpa ragu-ragu, Mu Xi'er menyatu dengan Xiao Hong sedikit demi sedikit, dan kemudian tanpa ragu, dia mengubah kekuatan dalam tubuhnya menjadi obat untuk memperbaiki kekuatan, dan menyuntikkannya ke tubuh Xiao Hong. Menyuntikkan kekuatan pengendali semacam ini bukanlah jenis kekuatan pengendali yang dikonsumsi, melainkan kumpulan kekuatan pengendali. Setiap kali disuntikkan, level pengendali Mu Xi'er akan berkurang 1 level. Jika turun di bawah 100 unit, ia akan mengalami koma berat. Jika turun di bawah 50 unit, ia akan kehilangan kesadaran sepenuhnya, hampir seperti sayuran. Jika turun di bawah 10 unit ia akan mati. Untuk menyembuhkan Xiao Hong sepenuhnya, Mu Xi'er harus memberikan segalanya. Di aula, Luo Xuening memasang ekspresi termenung. Dengan intuisi tajam seorang wanita, Luo Xuening merasa reaksi Mu Xi'er barusan agak janggal. Setelah merenung sejenak, Luo Xuening perlahan bangkit dan berjalan ke atas. Sesampainya di kamar rumah sakit Xiao Hong, Luo Xuening berhenti sebentar, tetapi dengan hati-hati mengulurkan tangan dan mendorong pintu sedikit hingga terbuka, mencoba melihat apa yang sedang terjadi di dalam. Namun, sesaat kemudian, Luo Xuening tertegun. Ia melihat Mu Xi'er terbaring di tubuh Xiao Hong, nyaris tak bernyawa. Di saat yang sama, Luo Xuening dapat dengan jelas melihat kilatan cahaya keemasan dari perut Xiao Hong. Ini Luo Xuening tak kuasa menahan diri untuk mengucapkan kata-kata itu, langsung mengerti segalanya. Mu Xi'er sedang menggunakan sesuatu untuk menyembuhkan Xiao Hong. Luo Xuening pernah mendengar tentang metode penyembuhan dan pengendalian kekuatan ini, tetapi ia tak pernah menyangka Mu Xi'er akan melakukan hal sejauh itu untuk menyelamatkan Xiao Hong. Mu Xi'er, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Akhirnya, Luo Xuening tidak dapat menahan diri lebih lama lagi dan melangkah masuk ke bangsal sambil bertanya dengan lembut. Pada saat ini, sementara Mu Xi'er terus-menerus menyuntikkan sejumlah besar manipulasi Qi ke dalam tubuh Xiao Hong,
instrumen di samping Xiao Hong dengan jelas menunjukkan bahwa manipulasi Qi yang terfragmentasi di dalam tubuh Xiao Hong secara bertahap berkumpul dan pulih dengan bantuan manipulasi Qi Musier. Hanya sebagian kecil yang masih hilang. Kekuatan pengendalian internal Musier telah turun hingga di bawah 300, yang berarti ia terpaksa mundur dari Grandmaster level 5 ke level Master Apprentice, yang tidak diragukan lagi merupakan siksaan baginya baik secara fisik maupun mental. Melihat Luo Xuening masuk, Musier tak kuasa menahan rasa malunya, namun ia tetap memaksakan senyum terakhir dan berkata lemah, "Aku hanya ingin menyelamatkan kekasihku." Pada saat ini, Luo Xuening sangat tersentuh oleh pemandangan itu dan sekali lagi memfokuskan pandangannya pada tubuh Xiao Hong, di mana genangan darah terlihat jelas. "Musier, kau?" Luo Xuening terkejut. Dia tahu segalanya tentang Musier. Dia benar-benar mengira Yang Mulia punya niat jahat terhadapku. Saat itu, aku hanyalah ramuan obat bagi Yang Mulia, tidak lebih. Dia sama sekali tidak peduli dengan tubuhku sebelum Musier selesai berbicara. Kekuatan di dalam tubuhnya turun hingga di bawah 100. Musier langsung jatuh koma. Lalu lihatlah Qiu saat ini. Ia hanya menatap kosong, matanya dipenuhi kesedihan yang tak berujung. Ia ingin tetap berada di sisi Musier dan Xiao Hong, tapi... Menghadapi pemandangan ini, Luo Xuening menyaksikan nyawa Musier perlahan meregang. Akhirnya, ia tak kuasa menahan diri untuk melangkah maju, mengulurkan tangan dan mencubit lembut leher Musier dengan 2 jari. Ia dengan paksa menghentikan hilangnya energi vital Musier, hingga akhirnya berhenti di 40 helai. Tidak ada yang menginginkanmu mati, semua orang menginginkannya. Luo Xuening dengan lembut menggendong Musier ke samping, melirik Xiao Hong, menghela napas, lalu mulai melepas seragam militer putih bersihnya sedikit demi sedikit hingga ia terbuka bulat. Biarkan aku melakukan sedikit ini. Level yang hilang bisa didapatkan kembali melalui kultivasi. Luo Xuening bergumam pada dirinya sendiri, lalu membaringkan tubuhnya yang indah di atas tubuh Xiao Hong yang terluka, lalu melakukan apa yang diperintahkan Musier. Faktanya, Luo Xuening hanya mendengar metode seperti itu untuk memulihkan kendali atas kekuatan seseorang dari Amiro. Hanya dalam 10 menit, level kendali Luo Xuening turun dari Grandmaster level 5 ke Grandmaster level 3. Ia pun mempersembahkan tubuhnya kepada Xiao Hong. Sementara itu, melihat instrumen itu, energi internal dalam tubuh Xiao Hong telah sepenuhnya diperbaiki. Melihat 2 genangan darah di tubuh Xiao Hong, Luo Xuening tidak banyak bicara. Ia hanya bangkit perlahan dan mengenakan pakaiannya. Di sisi lain, Xiao Hong masih setengah sadar. Meskipun kesadarannya kabur, ia secara alami dapat merasakan semua yang telah dilakukan Musier dan Luo Xuening. 2 jam kemudian, semua orang memasuki bangsal lagi. Mereka melihat Musier terbaring tak sadarkan diri di sofa empuk, sementara Luo Xuening tampak lesu. Adapun Xiao Hong, dia masih terbaring di ranjang rumah sakit, hanya mengenakan celana dalam putih, dengan 2 genangan darah di tubuhnya. Melihat pemandangan ini, tatapan semua orang tertuju pada Musier dan Luo Xuening, seolah-olah mereka memahami alasan di baliknya. "Luo Xuening, kau?" Jia Naikin berkata ragu-ragu, nadanya dipenuhi dengan sedikit kelembutan. Ia sepertinya mengerti apa yang telah dilakukan Luo Xuening dan Musier pada Xiao Hong. Melihat instrumen di samping Xiao Hong, jelas bahwa energi internal dalam tubuh Xiao Hong telah pulih sepenuhnya. Tidak ada yang perlu dikejutkan. Luo Xuening menjawab Jia Naikin dengan dingin, lalu mengalihkan pandangannya ke Chen Ke Apoteker Chen, "Saya mempercayakan perawatan luka luar Xiao Hong kepada Anda. Saya ingin kembali ke altar sebentar." Setelah mengatakan itu, Luo Xuening keluar dari ruang medis nomor 1. Adapun yang lain, mereka tidak terlalu memperhatikan Luo Xuening. Sebaliknya, mereka semua mengelilingi Xiao Hong dan mulai merawat luka luarnya. Selain itu, Jia Naikin dan beberapa perawat mulai aktif menyelamatkan Musier. Namun, mereka mendapati bahwa Musier tidak terluka, tetapi kendalinya atas energinya terlalu rendah, dan dia kehilangan kesadaran sepenuhnya, menjadi mayat hidup, atau lebih tepatnya, sayur. Dan begitu saja, 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Xiao Hong sudah bangun dan duduk diam di lantai bangsal. Lengan dan dadanya dibalut perban, dan ia menggendong bola kecil malang itu. Di belakang Xiao Hong adalah Musier, yang hanya bisa mengandalkan perangkat pola ajaib dan suntikan nutrisi untuk bertahan hidup. Adapun Xiao Hong, tidak ada air mata di matanya, tetapi alisnya berkerut dan tatapannya dingin. Namun, Xiao Hong tidak berbicara dan hanya duduk diam di sana. "Yang Mulia, ini adalah obat yang terbuat dari bola mata elang bermahkota emas yang bermutasi. Obat ini akan sangat membantu penyembuhan luka luar dan pengendalian kekuatan Anda." Chen Ke membawa mangkuk kristal ke sisi Xiao Hong dan berkata lembut, takut mengganggu Xiao Hong. Xiao Hong menoleh dan melirik Chen Ke. Tanpa menjawab, ia perlahan mengambil mangkuk kristal itu dan meneguk cairan hijau pucat di dalamnya dalam sekali teguk. Akan tetapi, pada saat berikutnya, alis Xiao Hong yang sudah berkerut menjadi semakin menegang.
Pahit sekali, pahit sekali. Xiao Hong yang tadinya tenang, tiba-tiba menjadi gelisah dan membanting mangkuk kristal di tangannya ke tanah, memecahkan mangkuk keras itu berkeping-keping. Tingkah laku Xiao Hong yang tidak biasa mengejutkan Chen Ke, membuatnya mundur selangkah. Ia merasakan gelombang kejengkelan yang tiba-tiba muncul dari sikap Xiao Hong yang biasanya tenang, memenuhi seluruh bangsal. Prajurit, kumpulkan armada utama Kekaisaran Lord Daeron dan pergilah ke Asiatic Union, bersama Kandus, dan basmi mereka. Ubah Asiatic Union menjadi zona mati total, tak ada yang tersisa hidup. Xiao Hong tiba-tiba berdiri dan meraung saat ia mengeluarkan perintah ini. Implikasi dari perintah tersebut jelas terlihat. Setelah mengetahui perintah Xiao Hong, para jenderal Lord Daeron pun dipenuhi dengan niat menghabisi. Serangan mendadak oleh Uni Asia telah melukai Xiao Hong dengan serius, menyebabkan Kekaisaran Lord Daeron kehilangan Mu Xi'er, dan hampir menghancurkan Kekaisaran Lord Daeron. Pada saat itu, kebencian semacam itu telah sepenuhnya berkobar di dalam Kekaisaran Lord Daeron. Dalam sekejap, 3 armada elit, Unyilding Wings, Rising Carrier Battle Group, dan Banyan Tree Carrier Battle Group, semuanya berkumpul di sistem bintang Demon Wing, mengumpulkan lebih dari 200 kapal perang berpola Eagle, 3 kapal induk super besar, dan lebih dari 2.000 kapal angkut pasukan berpola Eagle. Hampir semua kapal pengangkut pasukan berpola sihir membawa 1 juta prajurit berbaju besi lige, 8.000 me berpola sihir, 23.000 silver bird fee, dan drone yang tak terhitung jumlahnya. Sambil mengenakan unyilding armornya sekali lagi, Xiao Hong memimpin QQ ke ruang kendali utama Rise. Tanpa ragu, Xiao Hong mengeluarkan perintah untuk menyerang Asiatic Union secara besar-besaran, bunuh dan hancurkan semua yang terlihat. Singkatnya, tujuan strategisnya adalah mengubah Asiatic Union menjadi zona mati. Setelah menerima perintah Xiao Hong, kapal perang berpola sihir dari 3 kelompok tempur pengangkut utama melewati gerbang kehampaan hampir tanpa ragu-ragu, langsung memasuki wilayah kerajaan Lius, dan kemudian langsung menuju gugus bintang rela. Saat sejumlah besar kapal Lord Daeron muncul di perbatasan antara gugusan rela dan kerajaan Ross, memperlihatkan aura balas dendam dan menyatakan niat mereka untuk mengubah Uni Asia menjadi zona mati, seluruh alam semesta Tiger langsung terguncang. Makna di balik perintah Xiao Hong untuk memusnahkan persatuan Asia, memusnahkan semua ras di dalamnya, dan menghabisi 1/6 populasi alam semesta harimau, sudah jelas dengan sendirinya. Akankah Xiao Hong menjadi pembunuh nomor 1 di Tiger Universe? Namun, meskipun demikian, hampir semua pemimpin Uni Apenini dan seluruh aliansi Lok tidak berani maju untuk menghalanginya. Mereka dapat memahami kemarahan yang meluap-luap di hati Xiao Hong, meskipun tindakan Xiao Hong agak keterlaluan. Ketiga aliansi yang berseberangan itu pun ketakutan setelah mendengar hal ini. Tak perlu dikatakan betapa kuatnya pasukan Kekaisaran Lord Daeron. Kini setelah Xiao Hong mencapai tingkat kelima alam langit, Mohaton dan Joganin tak lagi mampu menindasnya. Hanya beberapa jam kemudian, saat Xiao Hong memimpin armada Lord Daeron ke gugusan rela, bagian barat daya gugusan rela langsung hancur. Kapal perang buatan sihir tingkat terendah di seluruh armada Lord Daeron adalah Longspin Beam Armor. Jika beberapa kapal perang lapis baja berat ini mengerahkan seluruh kekuatan senjata mereka, mereka akan menjadi penghancur yang dahsyat. 30 kapal perang berpola rela yang mencoba menghalangi mereka musnah hanya dalam semenit. Kemudian, sejumlah besar kapal Silverbird V menyerbu pel itu dan, tanpa sepatah kata pun, melepaskan rentetan bombardir. Dalam sekejap, dimanapun Kekaisaran Lord Daeron melintas, kehancuran pun terjadi. Dengan 3 kapal induk buatan sihir yang bekerja sama, di bawah daya tembak armada Lord Daeron yang luar biasa, sebuah pel militer berubah total menjadi bola api raksasa dalam hitungan detik. Dalam hal kekuatan militer saat ini, hanya Kekaisaran Lord Daeron yang mampu melakukan pemboman besar-besaran terhadap sebuah pel. Dalam sekejap, tidak ada satupun prajurit rela di seluruh pel yang selamat. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak telah benar-benar meningkat ke titik di mana mereka tidak lagi berada pada level yang sama. Adegan ini menimbulkan rasa takut yang tak terbatas di persemakmuran Asia, semua orang berebut untuk melarikan diri, tetapi tidak ada negara yang berani menerima orang-orang dari persemakmuran Asia. Bahkan persatuan berba yang baru, yang sebelumnya bersekutu dengan persemakmuran Asia, telah menutup perbatasannya. Adapun Ratu Gugus Bintang Rima, tatapannya yang biasanya agung dan muram kini sepenuhnya tergantikan oleh rasa takut. Seluruh tubuhnya gemetar, dan belum pernah sebelumnya ia merasakan kengerian seperti ini. Saat itu, tak seorang pun berani meragukan kebrutalan Xiao Hong atau kebenciannya yang mendalam terhadap Uni Asia. Dan kini, tampaknya tak seorang pun bisa menghentikan pembantaian Xiao Hong. Xiao Hong, di atas Rise, menatap pel di depan, kini menjadi bola api, wajahnya tanpa belas kasihan, matanya menyala dengan niat menghabisi. Namun, pada saat itu, rune sihir komunikasi di ruang kendali utama Rise tiba-tiba bergetar, meminta panggilan dari militer kerajaan Valin. Melihat pemandangan ini, Xiao Hong tetap tenang dan segera menjawab panggilan tersebut. Detik berikutnya,
Sosok di layar tak lain adalah Helong, Jenderal Wei Lin, yang telah melewati masa-masa sulit bersama Xiao Hong di pel berwarna coklat kekuningan itu. Helong, apakah itu kamu, tanya Xiao Hong, alisnya sedikit berkedut. Bos Xiao Hong, Kadipaten Valin telah memutuskan untuk menyerah dan menarik semua pertahanan militer. Kami mohon, Bos Xiao Hong, untuk mengampuni Kadipaten Valin dan rakyat Federasi Asia. Mereka semua tidak bersalah. Helong berlutut tepat di depan Xiao Hong, suaranya bergetar. Melihat kondisi Helong, Xiao Hong kembali tenang. Setelah jeda singkat, ia mengubah perintahnya, ampuni semua warga sipil persemakmuran Asia, tetapi bunuh semua prajurit, dan semua personel yang melayani pemerintah Asia. Pembantaian tidak boleh dihentikan. Setelah melakukan penyesuaian pada perintah tersebut, Xiao Hong kembali mengalihkan pandangannya kepada Helong. Jika kau bisa membujuk negara-negara Asia untuk menyerah, kau bisa lolos dari bencana. Mereka yang tidak menyerah, tunggu saja hingga menjadi abu dalam baku tembak. Ya, terima kasih, Bos Xiao Hong, jawab Helong. 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Meskipun armada Lord Daeron mengampuni warga sipil, mereka tidak mengampuni para prajurit dan semua orang yang melayani pemerintah. Ratu Lisa dari rela klaster digantung. Pada saat ini, Xiao Hong, yang memimpin armada Lord Daeron, telah mengepung Pelsein Din, tempat Kandus berada. Kandus, yang terbaring di kuil, sudah terluka parah dan tidak mampu bertarung. Sekalipun ia memiliki kemampuan, apakah ia masih bisa menandingi Xiao Hong? Sedangkan untuk murid-murid pribadi Kandus, kalaupun mereka semua bersama-sama, mereka belum tentu sebanding dengan Xiao Hong sendirian. Ia mencoba mencari bantuan dari Mohaton dan Joganin, hanya untuk mendapati bahwa mereka berdua telah menjauhi Kandus, bak wabah mereka telah meninggalkannya sepenuhnya. Menghadapi pemandangan ini, Kandus langsung dipenuhi keputusasaan. Ledakan, ledakan, ledakan. Tepat pada saat itu, serangkaian suara menggelegar terdengar dari luar kuil penghormatan, diikuti oleh serangkaian jeritan melengking. Xiao Hong tiba, seluruh Pelsein Din berubah menjadi neraka yang hidup. Ketuk, 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 ketuk. Tiba-tiba, serangkaian langkah kaki ringan mendekat dari kejauhan. Mendengar ini, Kandus menegang dan bangkit dari tempat tidurnya yang mewah dengan sekuat tenaga. Berderak, dengan suara gesekan pelan dari kusen pintu, Xiao Hong, yang mengenakan sirah pantang menyerah, muncul di luar pintu, memegang sederet kepala terpenggal di tangannya. Mereka semua adalah murid Kandus, masing-masing bagaikan mayat kering, jelas telah dikuras habis kekuatan dan nyawanya oleh cakar ibel merah darah Xiao Hong sebelum mereka mati. Dia dengan santai melemparkan daftar orang itu ke samping dan berjalan selangkah demi selangkah menuju Kandus. Menghadapi pemandangan ini, wajah Kandus dipenuhi ketakutan. Ia ingin melawan, tetapi ia tak mampu lagi mengerahkan kekuatannya. Terlebih lagi, ia sama sekali bukan tandingan Xiao Hong. Xiao Hong, kau lepaskan aku, jangan bunuh aku. Kandus akhirnya merasa takut. Ia tak percaya rencananya untuk menyerang Lord Daeron akan berubah menjadi bencana fatal baginya. Dia tidak ingin menjadi monster penunggang langit pertama dalam 1000 tahun yang mati secara tragis. Melihat Xiao Hong mengabaikan kata-katanya dan terus berjalan ke arahnya, Kandus meronta beberapa kali, mencoba turun dari tempat tidur, lalu merangkak seperti guk-guk tua, melarikan diri menuju pintu belakang. Namun, pada saat itu, Kandus tiba-tiba merasakan beban di punggungnya. Ia menoleh sedikit dan melihat Xiao Hong telah menginjak punggungnya, dan cakar ibel berwarna merah darah kembali menjulur dari lengannya. Melihat kejadian ini, Kandus tak kuasa menahan diri untuk tidak bergidik. Sebaliknya, ekspresi Xiao Hong tetap tidak berubah. Ia merentangkan cakar ibelnya yang berwarna merah darah dan langsung mencengkeram kepala Kandus. Kemudian, kekuatan kendali yang terfragmentasi di dalam tubuh Kandus terkuras habis dengan panik, dan kemudian datanglah nyawanya. Semenit kemudian, ketika Xiao Hong menatap Kandus di depannya, dia telah berubah menjadi mayat kering. Saat Xiao Hong menguras kekuatan Kandus, ia merasa mayat merah darah yang tersegel di kambrium itu tampaknya telah menerima peningkatan yang signifikan. Karena mayat merah darah itu telah sepenuhnya kehilangan kesadaran dirinya, yang juga dimiliki oleh Xiao Hong dapat dengan jelas merasakan bahwa ia juga sedang menjalani pemulihan dan penguatan diri. Sedangkan di luar Sein Din Star, saat itu telah berubah menjadi lautan api. Mayat para murid dan pengikut Kandus terlihat di mana-mana. Di bawah pembantaian brutal Xiao Hong, tak seorang pun bisa selamat. Sementara itu, Luo Xuening telah kembali ke altar sejak lama. Saat ini, Luo Xuening sedang berlutut di kehampaan, dan di depannya adalah Amiro. Luo Xuening sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Dengan ketajaman seorang wanita, Luo Xuening menyadari bahwa di dalam hati Xiao Hong, tampaknya hanya Musier yang paling penting, dan Musier memang telah berbuat banyak untuk Xiao Hong. Apa yang terjadi dengan kekuatan yang kau kendalikan di dalam tubuhmu, tanya Amiro. Luo Xuening tidak menanggapi, tetapi hanya menundukkan kepalanya sedikit. Melihat Luo Xuening tidak berbicara langsung,
Amiro tidak mendesak untuk menanyakan detailnya. Ia justru memasang ekspresi serius dan berkata, sejak terbentuknya aliansi Luo, situasi altar suci menjadi sangat tidak stabil. Selain Saga dan sejumlah kecil murid, sebagian besar murid kini lebih condong ke Kekaisaran Futan dan masih menyimpan kebencian terhadap Xiao Hong, serta Kekaisaran Jiadu dan altar suci. Jika keadaan terus berlanjut, altar suci mungkin akan segera terpecah belah. Mengapa guru menceritakan semua ini kepadaku, tanya Luo Xuening. Raja Garros dari Kekaisaran Futan sudah tua, dan Pangeran Ketujuh, Gas, akan segera naik tahta. Gas selalu mencintaimu, dan rencanaku adalah menjodohkanmu dengan Gas untuk mencapai tujuan aliansi pernikahan dan menstabilkan stabilitas Serikat Gadu. Kuharap kau setuju, karena ini adalah bantuan untuk tuanmu, kata Amiro, matanya sedikit terpejam, ekspresinya tidak berubah. Namun, ketika kata-kata ini sampai ke telinga Sakaya, yang berdiri di dekatnya, ia terkejut. Apa yang Amiro coba lakukan? Apa ia tidak tahu tentang hubungan antara Luo Xuening dan Xiao Hong? Xiao Hong ini bukan lagi pemuda pemberontak seperti dulu. Ia baru saja menerima kabar bahwa Kandus telah dibunuh oleh Xiao Hong. Para penguasa dan pasukan Uni Asia saat ini sedang menjalani pembersihan besar-besaran, dan siapapun yang melayani para penguasa akan dibunuh tanpa terkecuali. Tuan telah memperlakukan saya dengan baik, saya akan mematuhi perintah Anda. Bolehkah saya bertanya? Waktu Luo Xuening berpikir sejenak dan bertanya dengan tatapan sendu di matanya. Sekarang, gaun pengantin dan bahkan armadanya sudah siap untuk kalian. Pernikahan akan dilangsungkan di Bintang Anling di Kekaisaran Futan, lanjut Amiro, sambil berpose penuh kemenangan. Aku mengerti, jawab Luo Xuening, lalu berbalik dan berjalan langsung ke celah spasial. Tuan, apa yang Anda lakukan? Apa Anda tidak tahu? Saga mulai berbicara ketika Luo Xuening pergi, tetapi ia tidak menyelesaikan kalimatnya. Tersinggung Xiao Hong, jangan khawatir, percayalah. Aku benar kali ini, hanya saja metodeku agak aneh. Amiro menjawab, mungkin, ini hal terakhir yang bisa kulakukan. Bintang Anling, rumah bagi Kekaisaran Futan, adalah tempat dengan pemandangan indah dan iklim yang nyaman. Putra mahkota Kekaisaran Futan, Gas, saat ini tinggal di Pel ini. Gas berusia sekitar 40 tahun, tampan, tetapi berwajah pucat. Kulitnya seputih gadis muda, dan saat itu ia tampak berseri-seri. Sebulan kemudian, Garros akan turun tahta, dan suksesinya sudah pasti. Ia sangat gembira, terutama setelah mengetahui bahwa Luo Xuening tercinta telah menyetujui pernikahan tersebut. Ini adalah berkah ganda. Cepat, 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 adakan pernikahan putra mahkota segera dan berikan Luo Xuening gelar putri mahkota, Gas memerintahkan bawahannya langsung. Yang mulia, mohon pertimbangkan kembali masalah ini. Luo Xuening adalah kekasih Xiao Hong. Siapa yang tahu apa akibatnya jika Anda mencoba merebutnya darinya, kata pelayan pribadi Gas kepada Gas dengan suara rendah. Apa yang kau takutkan? Kau seharusnya tahu bahwa pernikahan ini adalah kehendak Yang Mulia Amiro. Sekalipun Xiao Hong kejam, dia seharusnya tetap mempertimbangkan wajah Yang Mulia Amiro, kan, kata Gas. Tak dapat disangkal bahwa Gas adalah pria biasa yang akan melakukan apa saja demi seorang wanita. Kemudian, melihat seluruh Bintang Anling, di bawah perintah Gas, semuanya menjadi sangat sibuk, dan suasananya penuh kegembiraan. Sementara itu, Xiao Hong, di atas kapal Rise, telah sepenuhnya menerobos Federasi Apen ini, membantai semua orang mulai dari Kerajaan Lius hingga ke perbatasan antara Kerajaan Filin dan Federasi Anya, sehingga secara efektif melintasi wilayah Federasi Apen ini. Xiao Hong mengamuk, membantai 1,5 miliar orang, termasuk perwira, prajurit, dan staf dari semua tingkatan di Uni Asia. Ini adalah pembersihan total, dan Uni Asia kini hanya tinggal puing-puing dari dirinya yang dulu. Melihat laporan pembantaian di tangannya, Xiao Hong sama sekali tidak menunjukkan emosi. Ia kemudian memerintahkan Kerajaan Leman dan Kadipaten Lius untuk mengirimkan pasukan guna mengambil alih negara-negara Asia. Mulai sekarang, negara-negara Asia akan menjadi negara bawahan Kekaisaran Lord Aeron. Adapun mereka yang melawan, mereka harus diseret keluar lagi dan dibunuh hingga takluk. Pada saat yang sama, Asiatic Union dihapus dari Tiger Universe dan berganti nama menjadi Subfederasi Lord Aeron. Tidak ada kekuatan di Tiger Universe yang berani mengucapkan sepatah kata pun dalam menghadapi tindakan brutal Xiao Hong. Apapun yang dikatakan Xiao Hong, hanya itu yang penting. Uni Berbabaru bahkan sudah mulai mengambil sikap yang bersifat mendamaikan, berkomunikasi secara aktif dengan Uni Apen ini, memperlihatkan niat yang kuat untuk berdamai, dan berupaya mengambil sikap RAL seperti Uni Olimpiade Utara. Xiao Hong belum mengomentari hal ini. Yang Mulia, ada kabar. Kami baru saja menerima kabar bahwa Amiro dari Altar Suci telah menjodohkan Luo Xuening dengan putra mahkota Gas dari Kekaisaran Futan, dan pernikahannya dijadwalkan akan segera dilangsungkan. Saat itu, Tainan tiba-tiba datang ke sisi Xiao Hong dan melapor kepadanya. Apa? Mendengar ini, semua orang di ruang kendali langsung mengubah ekspresi mereka.
Sekarang semua orang tahu bahwa Luo Xuening adalah kekasih Xiao Hong. Apa sebenarnya yang direncanakan altar ini? Untuk menjodohkan Luo Xuening dengan gas, Xiao Hong menoleh sedikit dan bertanya, matanya sekali lagi dipenuhi aura kekerasan. Saat ini, kemarahan di hati Xiao Hong sebagian besar sudah mereda setelah pembantaian itu, tetapi setelah mengetahui hal ini, amarahnya berkobar sekali lagi. Orang pembawa sial, kau ingin merebut wanitaku? Baiklah, aku akan menyelesaikan masalah ini dengan kalian semua hari ini. Perintahkan armada Lord Daeron untuk langsung menuju ke Kekaisaran Futan. Ikuti praktik Federasi Asia, berikan Kekaisaran Futan kesempatan untuk membalas dendam. Xiao Hong mengeluarkan perintah tanpa ragu. Karena kita sudah memilih jalan pembantaian, ayo kita habisi mereka semua. Xiao Hong sudah lama tidak menyukai Kekaisaran Futan hari ini, ayo kita hancurkan mereka semua sekaligus. Yang mulia, mohon pertimbangkan kembali. Wilayah Kekaisaran Futan dan Persatuan Jiadu dapat dianggap sebagai tanah air Anda dari sudut pandang lain. Lagi pula, ini adalah kehendak altar suci. Saran pribadi saya adalah bernegosiasi dengan altar suci terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Wei Yan, yang berdiri di samping Xiao Hong, menasihatinya. Negosiasi dengan pihak altar. Dia ingin memberikan wanitaku kepada orang lain. Apa dia bernegosiasi denganku dan wanitaku akan diambil oleh orang lain? Apa ada cara untuk menyelesaikan ini melalui negosiasi? Balas Xiao Hong. Wei Yan terdiam sesaat. Ia tak tahu harus berkata apa, dan setelah direnungkan, masuk akal juga altar suci ini agak mengabaikan Xiao Hong. Berhenti bicara omong kosong. Masuki Federasi Ania, lalu masuki gerbang Void menuju ke Kekaisaran Futan, dan bunuh pasukan apapun yang kau lihat. Xiao Hong mengeluarkan perintah, amarahnya kembali berkobar. Dengan perintah Xiao Hong, armada Lord Daeron yang tadinya melambat, kembali melaju dengan kecepatan penuh, bagaikan binatang buas yang dilepaskan sekali lagi. Sementara itu, di Istana Putra Mahkota di Bintang Anling, lentera dan dekorasi sudah dipajang. Pernikahan Putra Mahkota merupakan perayaan nasional, dan hampir semua bangsawan, anggota keluarga kerajaan, dan pejabat penting Kekaisaran Futan datang untuk memberikan ucapan selamat. Saat Luo Xuening, mengenakan gaun pengantin, dengan anggun melangkah keluar dari armada penumpang bermotif magis yang dihias dan menuju karpet merah, wajah Gas berseri-seri. Bagaimana mungkin Gas tidak bahagia telah memenangkan hati peri seperti itu? Namun, saat Gas dan Luo Xuening, mengenakan gaun pengantin, memasuki aula dan berdiri di hadapan pendeta, alarm yang melengking tiba-tiba terdengar dari pangkalan militer di dekatnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Raja Garros, yang sedang duduk di kursi mewahnya, mendengar suara itu dan raut ketidaksenangan terpancar di wajahnya saat ia bertanya. Ledakan, ledakan, ledakan. Hampir seketika Garros mengucapkan kata-kata itu, serangkaian ledakan rudal bergema ke aula pernikahan, disertai getaran halus yang konstan. Melihat keluar jendela, pangkalan militer di kejauhan langsung rata dengan tanah akibat pengeboman Silverbird generasi ke-6. Bang! Sebelum semua orang sempat bereaksi sepenuhnya, pintu aula didobrak terbuka, dan Xiao Hong berdiri di luar, mengenakan setelan hitam dengan bunga kembang sepatu merah yang disematkan di dadanya. Sesuai tradisi Kekaisaran Lord Daeron, mempelai pria akan meletakkan bunga ini di kepala mempelai wanita saat ia akan menikahinya. Hampir seketika sosok Xiao Hong muncul, para anggota ksatria pemakaman di belakangnya menyerbu masuk, mengaktifkan rune pertempuran mereka untuk mengepung semua orang di aula. Melihat pemandangan ini, ekspresi Garros dan Gas berubah drastis. Mereka tak pernah menyangka Xiao Hong akan mengabaikan Amiro sepenuhnya dan bergegas ke sini untuk menimbulkan kerusakan besar. Xiao Hong, tahukah kau kalau ini pernikahan yang dianugerahkan langsung oleh Amiro? Apa kau bahkan tidak menghormati Amiro? Teriak Garros, yakin betul bahwa Xiao Hong bukanlah tandingan Amiro. Wah! Aku tak menyangka pernikahan yang dipersiapkan untukku begitu megah. Xiao Hong merapikan jasnya yang rapi, mengabaikan kata-kata Amiro, dan bergumam dalam hati. Melihat Garros lagi, melihat penampilan Xiao Hong yang dingin dan acuh tak acuh, ia merasa sedikit gelisah. Kemudian, mengabaikan segalanya, ia memanggil Amiro, berharap Amiro akan turun tangan dan menghentikan keangkuhan Xiao Hong. Akan tetapi, yang sangat mengejutkan Garros, Amir telah memutus semua permintaan komunikasi dengan Garros, yang secara efektif meninggalkannya. Setelah mengetahui hal ini, Galo merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Ia seolah memahami rencana utama Amiro dan tak kuasa menahan diri untuk berpikir. Amiro, kau telah menghancurkanku. Pada saat yang sama, Xiao Hong perlahan berjalan ke atas panggung dan dengan santai mengulurkan tangan, meraih Gas, dan memutar lehernya dengan sedikit gerakan. Dengan bunyi kerak, Xiao Hong mematahkan leher Gas. Kemudian, seolah membuang sampah, ia dengan santai melemparkan Gas ke samping dan berjalan dengan angkuh ke sisi Luo Xuening, dengan lembut mengaitkan tangan Luo Xuening dengan jarinya. Di sisi lain, Luo Xuening sedikit tersipu saat melihat Xiao Hong datang sejauh ini demi dirinya, jelas menunjukkan bahwa Xiao Hong masih mempunyai perasaan padanya. Adapun apakah Gas hidup atau mati, apa hubungannya dengan Luo Xuening?
Sambil menatap ke bawah ke arah para pangeran, bangsawan, dan Garros di bawah panggung, menyaksikan sang putra mahkota suatu negara dipelintir hingga mati oleh Xiao Hong, bibir mereka berkedut, mata mereka dipenuhi amarah, tetapi terlebih lagi dengan rasa takut yang tak berujung. Melalui jendela auditorium, mereka dapat dengan jelas melihat Silverbird V di langit dengan panik menyerang jet tempur Kekaisaran Futan, sementara di darat, robot-robot berpola sihir juga menebarkan malapetaka. Unling Star tampaknya telah berubah menjadi neraka sejak kedatangan Xiao Hong. Yang lebih mengerikan lagi, semua tokoh inti Kekaisaran Futan berkumpul di aula ini, yang berarti Xiao Hong telah menangkap mereka semua sekaligus. Taktik Amiro menggunakan orang lain untuk melakukan pekerjaan kotornya sungguh kejam. Sebagai imbalannya, dia akan mengizinkan Xiao Hong dan Luo Xuening untuk bersama. Dengan ini, semua upaya pengkhianatan Kekaisaran Futan hancur total di bawah kuku besi Xiao Hong. Pak Pendeta, tunggu apa lagi, mari kita mulai. Xiao Hong mengangkat kelopak matanya, menatap pendeta di depannya, dan berkata lembut. Pendeta itu, yang berdiri di depan Xiao Hong dan Luo Xuening, melirik gas sekilas, yang sudah tak bernyawa. Butir-butir keringat sebesar kacang mengalir di dahinya, dan kakinya gemetar. Ini pendeta itu ragu-ragu. Ini pertama kalinya dalam hidupnya ia melihat adegan seperti itu mengerahkan seluruh kemampuannya, menghabisi mempelai pria pertama, dan mengambil alih tempatnya dengan hati nurani yang bersih. Melihat keraguan dalam tatapannya, Xiao Hong sedikit melebarkan matanya dan mengeluarkan suara sengau. Suara seperti itu hampir membuat pendeta itu pingsan, dan dia buru-buru bertanya dengan gemetar, Tuan Xiao Hong, apakah Anda bersedia menikahi Nona Luo Xuening? Ya, Xiao Hong melirik Luo Xuening dan menjawab dengan lembut. Kalau begitu, Nona Luo Xuening, apakah Anda bersedia menikah dengan Tuan Xiao Hong dan menjadi istrinya seumur hidup? Tanya pendeta itu dengan gemetar. Sebagai pendeta kerajaan Kekaisaran Futan dan orang kepercayaan Garros, jarang sekali ia dipaksa sampai sejauh ini. Saya bersedia, kata Luo Xuening sambil tersenyum manis. Baiklah, sekarang aku nyatakan mereka sebagai pasangan suami istri yang sah. Sang pendeta melirik Garros dan menyeka keringat di dahinya. Terima kasih. Xiao Hong menjawab pendeta itu, lalu mengambil bunga merah dari dadanya dan menyematkannya di rambut Luo Xuening. Ia kemudian merentangkan tangannya yang kuat, menggendong Luo Xuening, dan langsung berjalan keluar aula. Sementara itu, para anggota ksatria pemakaman mengikuti di belakang Xiao Hong. Saat Xiao Hong melangkah keluar aula, ribuan prajurit Sangbang menyerbu ke arahnya secara serempak. Di belakang Xiao Hong, para anggota ksatria pemakaman tentu saja mengerti apa yang harus dilakukan. Tanpa ragu sedikit pun, mereka mengaktifkan rune pertempuran mereka dan langsung menyerang para prajurit negara bagian atas. Tanpa sepatah kata pun, mereka mulai membantai para prajurit negara bagian atas. Jet tempur generasi ke-6 Silverbird di langit sedang dengan cepat mencari targetnya, yang kemudian akan dihancurkan berkeping-keping di langit. Ini kembang api untuk pernikahan kita. Tak seorang pun boleh merebutmu dariku, bisik Xiao Hong kepada Luo Xuening dalam pelukannya, lalu mengikuti jejak berdarah yang diukir para ksatria pemakaman, melangkah maju di atas karpet merah berlumuran darah para prajurit kerajaan atas. Hampir tepat setelah Xiao Hong berjalan sekitar 100 meter, lebih dari 100 jet tempur generasi ke-6 Silverbird melesat tepat di atas kepala mereka dan kemudian melepaskan rentetan bombardir ke auditorium tempat Xiao Hong dan para ksatria pemakaman baru saja muncul. Hanya dalam 1 menit, auditorium yang dulunya megah itu dihancurkan hingga rata dengan tanah oleh beberapa kali serangan dari jet tempur generasi ke-6 Silverbird, dan semua yang disebut pangeran dan bangsawan di dalamnya tewas. Pada saat yang sama, sebuah kapal penumpang lain, yang seluruhnya terbuat dari paduan berukuran mikron dengan pola magis, sudah berlabuh di depan Xiao Hong. Kemudian, Xiao Hong menggendong Luo Xuening dan memasuki kapal penumpang tersebut. Berikan perintah pel ini sungguh indah. Bunuh saja semua bangsawan dan keluarga kerajaan di sini, tapi jangan hancurkan lingkungan pel ini. Setelah menaiki kapal penumpang, Xiao Hong segera memberi perintah. Kemudian, ia melirik Luo Xuening dan mencium bibirnya dengan lembut. Kapal penumpang berpola Ibel yang ditumpangi Xiao Hong tidak kembali ke Rise, melainkan malah langsung menuju gerbang kehampaan di Kekaisaran Gadu, bersiap kembali ke bintang lahir Ibel. Mengenai pembunuhan di sini, biarkan bawahan Anda yang melakukannya. Adapun Kekaisaran Futan setelah pembantaian tersebut, secara resmi dimasukkan ke dalam wilayah Kekaisaran Gadu, yang kemudian mengambil alih kendali penuh. Sejak saat itu, Kekaisaran Futan, seperti halnya persemakmuran Asia, secara resmi dihapus dari daftar. Dengan demikian, melihat seluruh jagat raya harimau, persatuan berbabaru bersedia tunduk, persatuan Asia telah menjadi sejarah, dan dalam kehampaan, hanya persatuan merah yang terisolasi dan tak berdaya yang tersisa. Apakah persatuan itu hancur atau tidak, tampaknya hanya masalah pikiran Xiao Hong, mengingat situasi saat ini. Setelah berhadapan dengan Kekaisaran Futan, target berikutnya kemungkinan besar adalah aliansi kebenaran merah.
Hal ini tentu saja membuat Haitinga, atau lebih tepatnya para kepala negara Aliansi Merah, gemetar ketakutan, seakan-akan pedang dingin Xiao Hong sudah ditaruh di leher mereka. Pada saat ini, Mohaton sekali lagi mencapai puncak menara keadilan, matanya dipenuhi ketakutan, dan berlutut di depan portal ruang dan waktu. Ia kemudian dengan jujur melaporkan semua yang telah terjadi. Sekarang, Aliansi Kebenaran Merah, kehendak suci Anda, sedang terancam oleh Ibel. Kami mendesak Anda untuk bertindak secara pribadi dan melenyapkan Xiao Hong, tambah Mohaton, suaranya sedikit gemetar. Mohaton tahu betul bahwa saat ini, ia bukan lagi tandingan Xiao Hong. Aku sudah tahu. Aku hanya tidak menyangka Xiao Hong akan lebih memberontak daripada Harrison. Suara berat itu terdengar lagi. Sementara itu, di altar, Amiro menatap layar cahaya di kehampaan, raut lega terpancar di wajahnya. Ia lalu berkata kepada Sakaya di sampingnya, lihat, bukankah ini lebih baik semua orang bahagia? Guru memang bijaksana, tapi aku heran mengapa guru selalu begitu peduli pada Luo Xuening, tanya Saga. Kamu akan segera tahu, dan jika aku tidak di sini, kuharap kamu bisa memikul semuanya di altar, sama seperti Neya, lanjut Amiro. Mendengar ini, raut wajah Sakaya berubah, dan ia segera bertanya, Guru, apa maksud Anda? Terima kasih, Sang Lun, telah memberiku wawasan ini. Satu-satunya cara untuk mencapai kebesaran adalah dengan melepaskan segalanya. 1000 tahun yang lalu, seharusnya aku melepaskan dan seharusnya tidak melakukan sesuatu yang begitu tidak beriman. Namun, kupikir setelah bertahun-tahun, aku telah melunasi utang kasih sayangku, dan inilah saatnya untuk melepaskan segalanya, kata Amiro lembut, tangannya perlahan terkatup dalam doa. Namun, tepat saat Amiro menggenggam kedua tangannya, sebuah pusaran raksasa tiba-tiba muncul di kehampaan di atas altar. Pusaran raksasa ini sangat mirip dengan yang ada di puncak menara kebenaran. Tak diragukan lagi, itu adalah gerbang waktu dan ruang, yang mengarah langsung ke suatu tempat di luar alam semesta harimau. Detik berikutnya, saat melihat ke dalam portal, dua sosok tiba-tiba muncul perlahan. Keduanya mengenakan jubah putih bersih bertudung, yang tudung besarnya menutupi seluruh wajah mereka. Tangan mereka disilangkan dan dimasukkan ke dalam lengan baju. Di belakang mereka terdapat sepasang sayap energi merah dan kuning yang terjalin pada instrumen. Dibandingkan dengan sayap berpola sihir biasa, sayap-sayap itu jauh lebih besar dan lebih megah, bahkan dapat menyelimuti seluruh kehampaan. Lalu mereka berdua tetap diam dan berlari lurus ke arah Amiro. Dalam sekejap mata, keduanya muncul di depan Amiro, berdiri tak bergerak seperti dua patung. Melihat kedua orang ini, Saga, yang berdiri di samping Amiro, tak kuasa menahan diri untuk mengubah ekspresinya secara drastis. Dari mana asal mereka berdua terlebih lagi, Saga dapat dengan jelas merasakan bahwa gelombang kekuatan yang terpancar dari kedua orang ini setidaknya berada di tingkat kelima alam langit. Tapi bagaimana mungkin di alam harimau, hanya ada segelintir orang yang bisa terbang di udara, dan mereka yang berada di tingkat kelima bahkan lebih langka lagi. Siapakah kalian sebenarnya? Saga tampak waspada, matanya dipenuhi dengan niat menghabisi. Seorang utusan Tuhan, kata kedua pria berpakaian putih itu hampir bersamaan. Tuhan, Saga mengulang kata itu, sedikit keterkejutan terpancar di wajahnya. Kau datang semenit lebih lambat dari yang kuduga, tapi sudah terlambat, jawab Amiro lembut. Cepat atau lambat, itu tidak penting di mata Dewa Augus. Kau telah melanggar kontrak, membantu Ibel Xiao Hong, dan mendukung ras Ibel Lord Aeron. Aku di sini atas nama Dewa Augus untuk mengeksekusimu, lanjut pria berbaju putih itu. Dewa Augus, apa mungkinkah Dewa Augus benar-benar ada di dunia ini? Mendengar ini, Saga sangat terharu. Dilihat dari kekuatan kedua pria berjubah putih itu saja, Saga tak punya pilihan selain mempercayainya. Jelas, melihat Dewa Perang bukan sekadar legenda. Pelanggaran kontrak-kontrak yang kau berikan padaku menyatakan bahwa selama aku bertindak dan menghabisi Harrison, penindasan terhadapku akan dicabut, yang memungkinkanku menjadi dewa. Tapi apa yang terjadi? Jawab Amiro lembut. Tapi Harrison belum mati. Xiao Hong itu Harrison, kan, lanjut pria berbaju putih itu. Kalaupun Harrison benar-benar mati, apakah Augus akan melepaskan sebagian kekuatan ilahinya demi keuntungan pribadinya sendiri? Setelah mencapai keilahian, dia berpura-pura menjadi dewa, menyebut dirinya dewa, padahal dia hanya satu tingkat lebih tinggi dari seorang Skyfarer, jawab Amiro sambil tersenyum. Diam, kau tak boleh menghina Dewa Agung Augus. Kau cari mati. Nada suara pria berpakaian putih itu tiba-tiba meninggi. Itu cuma sandiwara, aku sudah tidak peduli lagi, jawab Amiro. Kemudian, sambil memandangi tubuh Amiro, titik-titik cahaya kemasan itu mulai tersusun rapi, dan pada saat yang sama, meteorit yang tampak biasa di bawah Amiro perlahan-lahan retak, akhirnya pecah total dan membentuk futon emas yang bersinar terang, memberi orang rasa suci yang tak tergoyahkan. Apa-apa ini? Tanya pria berbaju putih itu terkejut melihat reaksi Amiro. Beliau telah wafat dengan tenang, mencapai pencerahan,
dan bukanlah dewa yang berpura-pura menjadi dewa seperti yang diklaim August. Saat itu, Sang Lun muncul entah dari mana, berdiri di antara pria berbaju putih dan Amiro. Dibandingkan sebelumnya, Sang Lun tampak jauh lebih muda. Matanya yang keruh kini tampak jernih, dan kulitnya yang keriput tampak kembali berwarna. Agu, apakah itu kau? Pria berbaju putih itu berkata, nadanya dipenuhi keterkejutan. Aku tak pernah menyangka bahwa setelah Dewa August memisahkan pengikutmu, menghancurkan kuilmu, dan menghilangkan kekuatan imanmu, kau masih hidup. Aku harus berterima kasih kepada Xiao Hong untuk ini. Mungkin ini memang takdir. Dia membangun kuil Agu untukku di kerajaan Jesia, yang membangkitkan kembali keyakinanku dan memulihkan sebagian kekuatanku, kata Sang Lun. Dibandingkan dengan orang tua gila di masa lalu, wajah Sang Lun kini dipenuhi aura kewibawaan. Mendengar ini, kedua pria berbaju putih itu tak kuasa menahan diri untuk mundur. Meskipun mereka tidak tahu seberapa besar kekuatan Sang Lun telah pulih, sebagai dewa, para pria berbaju putih itu tidak berani memprovokasinya begitu saja, jika tidak, mereka mungkin akan menghadapi kematian. Pada saat yang sama, melihat Amiro di belakang Sang Lun, seluruh tubuhnya berubah menjadi emas, seperti patung emas. Jadi ternyata kaulah yang memanipulasi Amira selama ini, lanjut pria berbaju putih itu. Ini bukan manipulasi, kami hanya teman. Kami saling memberi petunjuk dari waktu ke waktu. Tapi Amiro lebih kuat dariku, dia sudah mencapai kesempurnaan. Sang Lun melanjutkan, sekarang, kau bisa pergi atau jika kau ingin menyentuh altar, kau bisa mencobanya. Aku mungkin tidak bisa mengalahkan dua Sky Soarer level 5, tapi kau juga tidak akan mudah. Kedua pria berpakaian putih itu, setelah mendengar ini, saling bertukar pandang dan kemudian menghilang. Di Pearl Demon Bond, Xiao Hong dan Luo Xuening telah kembali ke istana kerajaan di kota Valet dan ke kediaman Harrison. Saat itu, Luo Xuening tampak mulai mengambil peran sebagai seorang istri, merapikan rumah. Satu-satunya hal yang membuatnya merasa aneh adalah potret di kamar Harrison. Xiao Hong baru saja membawanya kembali dari Unling Star melalui penculikan, dan betapa miripnya potret itu dengan potret berusia 1000 tahun ini. Saat itu, Luo Xuening bahkan bertanya pada dirinya sendiri, siapakah sebenarnya aku? Karena saat itu, Luo Xuening merasa bahwa dirinya tidak sesederhana kelihatannya, seolah ada sesuatu yang lebih dalam di dalam dirinya. Tepat saat Luo Xuening tengah memandangi mural di ruang tamu, Xiao Hong, di kamar tidur, tengah duduk bersila di atas tempat tidur kayu, kedua tangannya disilangkan di paha, telapak tangan menghadap ke atas, mata sedikit terpejam. Kekuatan di dalam tubuhnya telah meresap ke dalam cambrian, perlahan-lahan merasakan mayat merah darah yang tersegel di dalamnya. Kini, mayat merah darah itu telah kehilangan semua tanda kehidupan, memberikan kesan sebagai boneka Xiao Hong, yang terhubung dengan pikiran Xiao Hong. Setelah menyerap kekuatan dan daya hidup kandus dan beberapa makhluk tingkat kendali jiwa lainnya, Xiao Hong dapat dengan jelas merasakan bahwa semua kekuatan dan daya hidup ini sedang disuntikkan ke dalam mayat berwarna merah darah itu. Ia seolah-olah sedang memadatkan suatu kekuatan yang sepenuhnya melampaui kendali langit. Mungkinkah itu kekuatan para dewa, gumam Xiao Hong dalam hati. Para dewa hanyalah eksistensi legendaris di alam semesta harimau. Tidak ada yang tahu bagaimana menjadi dewa atau di mana para dewa berada. Namun, Xiao Hong dapat dengan jelas merasakan bahwa itu masih sedikit kurang untuk terbentuk dari kekuatan yang terkumpul selama 10.000 tahun. Tepat saat Xiao Hong terus merasakannya, ia menatap langit di atas bintang Ibel dan melihat cahaya keemasan tiba-tiba menembus pel itu, seperti bintang jatuh, menuju langsung ke lokasi Xiao Hong. Dalam sekejap, cahaya keemasan menembus atap tempat Xiao Hong berdiri dan memasuki tubuhnya. Tiba-tiba, Xiao Hong merasakan gelombang kekuatan mengalir ke dalam tubuhnya, menyebabkan perubahan dalam dirinya dan peningkatan kekuatannya dengan cepat. Pada saat yang sama, melihat ke arah dada mayat berwarna merah darah, sebuah bola energi putih terang seukuran kepalan tangan telah mengembun. Dengan bantuan kekuatan ini, mayat berwarna merah darah itu tampak telah mengembunkan sesuatu. Sesaat kemudian, bola energi itu tiba-tiba menyebar dan menyebar ke dunia yang dipadatkan oleh kambrium di depan mereka. Dan memasuki tubuh Xiao Hong melalui kambrium. Dalam sekejap mata, Xiao Hong dapat dengan jelas merasakan bahwa dunia kambrium dipenuhi dengan kehidupan, dan kehidupan perlahan-lahan berkembang di sini. Tak hanya kambrium, kekuatan di dalam tubuh Xiao Hong pun tetap sama. Setiap partikel kekuatan emas akan terlepas dari debu dan bertransformasi menjadi bentuk kehidupan baru, layaknya bayi yang baru lahir, seolah-olah tumbuh dengan cepat dan mandiri. Dalam sekejap, Xiao Hong merasakan kekuatan di dalam tubuhnya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Apa sebenarnya yang terkondensasi dari mayat merah darah itu? Baru saja, Xiao Hong bisa merasakan bahwa itu adalah kekuatan pengendali langit yang utuh, hangat dan damai. Tapi siapakah itu? Mungkinkah, dengan bantuan kekuatan ini dan mayat merah darah, aku sudah mencapai tingkat keilahian? Xiao Hong sulit mempercayainya. Perlahan membuka matanya, Xiao Hong tiba-tiba terkesima oleh keberadaan untaian tasbih di sampingnya, yang seakan terpancar bersama energi keemasan.
Xiao Hong mengenali tasbih ini, tasbih itu milik Amitabha. Mungkinkah yang baru saja kulihat adalah kekuatan Amir, gumam Xiao Hong dalam hati. Ekspresinya dipenuhi keterkejutan. Bagaimana mungkin sesuatu milik Amir ada di sini? Itu juga seolah sepenuhnya menegaskan satu hal, kekuatan emas penuh tadi memang milik Amir. Hampir ketika Xiao Hong masih terguncang, manik-manik doa emas itu perlahan menghilang, membentuk partikel-partikel emas kecil yang menyatu menjadi kata-kata di hadapannya. Harrison, atau lebih tepatnya, Xiao Hong. 1000 tahun yang lalu, aku dibujuk oleh August, menggunakan kontrak kendali ilahi sebagai alat untuk membantu menghabisimu. Aku sangat malu akan hal ini. Bantuanku kepadamu dalam hidup ini adalah balasanku. Semua kekuatan yang kumiliki adalah hadiah terakhirku untukmu. Melihat baris teks ini berangsur-angsur menghilang di depan mata Xiao Hong tampaknya mengerti segalanya, dan juga dipenuhi dengan emosi yang tak ada habisnya. Ia menatap tangannya sekali lagi. Dengan bantuan terakhir Amir, kekuatan di dalam tubuh Xiao Hong seakan telah berubah menjadi kehidupan itu sendiri. Ini tampaknya menjadi simbol terbaik untuk mencapai tingkat keilahian. Berawal dari wujud gas yang mengendalikan kekuatan, ia berubah menjadi kabut dan cairan, dan ketika mencapai wujud yang mengendalikan udara, ia mengembun menjadi wujud padat. Wujud padat tersebut menembus udara dan menjadi kehidupan, yang tampaknya menjadi jalan untuk mencapai keilahian. Amitabha, pergilah dengan tenang, aku tidak menyalahkanmu, gumam Xiao Hong dalam hati sambil menyaksikan kata-kata emas itu perlahan memudar. Suara mendesing, suara mendesing. Hampir saat Xiao Hong bergumam pada dirinya sendiri, dua cahaya putih melesat melintasi langit di atas istana, bergerak secepat kilat. Dalam sekejap, kedua pria berbaju putih itu muncul di depan kediaman Xiao Hong, persis seperti saat mereka bertemu Amiro. Tudung kepala mereka yang besar menutupi wajah, dan tangan mereka diletakkan di depan dada dan dimasukkan ke dalam lengan baju, seperti dua patung. Luo Xuening, yang sedari tadi sibuk di ruang tamu, tak kuasa menahan diri untuk mengubah raut wajahnya ketika melihat kedua orang itu. Pakaian mereka tampak agak familiar baginya, tetapi itu bukan pakaian orang Lord Aeron. Siapa sebenarnya kalian, tanya Luo Xuening, matanya penuh kewaspadaan. Kedua pria berbaju putih itu juga agak terkejut melihat Luo Xuening. Ning Ruoxue, aku tidak menyangka Dewa August tidak sepenuhnya memenjarakan kekuatanmu. Apa sebenarnya yang kau bicarakan? Luo Xuening tampak mengerti, tetapi tidak sepenuhnya. Itu tidak penting. Yang penting hari ini, kau dan Xiao Hong harus mati di sini, jawab pria berbaju putih itu. Setelah mengatakan itu, kedua pria berbaju putih itu mulai bergerak dan langsung menyerang Luo Xuening. Namun, tepat ketika mereka sudah setengah jalan, tubuh mereka tiba-tiba melayang di udara, kehilangan kemampuan untuk bergerak maju, seolah-olah mereka telah sepenuhnya terisolasi. Terkejut, kedua pria berbaju putih itu meronta dan dengan panik berusaha mengendalikan kekuatan batin mereka. Namun, mereka mendapati bahwa kekuatan batin mereka telah sepenuhnya di luar kendali, dan rune pertempuran yang mereka gunakan telah terlepas paksa dari tubuh mereka. Apa sebenarnya yang terjadi? Kedua pria berbaju putih itu tak kuasa menahan diri untuk tidak terkagum-kagum. Mereka adalah Sky Soarer level 5 yang kuat, dengan kemampuan penghancur dunia. Kekuatan mereka bahkan melampaui Amiro. Di alam semesta Tiger, siapa lagi yang bisa menandingi mereka? Tetapi saat ini, mereka benar-benar terpenjara, dan tidak peduli bagaimana mereka menggerakkan anggota tubuh mereka, mereka tidak dapat mendekati Luo Xuening. Kalian berdua semut berani bertindak lancang di depanku, kalian sedang mencari mati. Suara berat Xiao Hong tiba-tiba terdengar dari dalam ruangan. Kemudian, pintu perlahan terbuka, dan Xiao Hong tidak bergerak sedikit pun. Ia hanya memejamkan mata dan duduk bersila di atas ranjang kayu. Xiao Hong, kau melihat Xiao Hong bergerak sedikit saja, dan berhasil mencapai efek seperti itu hanya dengan kendali kekuatannya, kedua pria berbaju putih itu terkejut. Jelas, Xiao Hong bukan lagi seorang kultivator pengendali langit tingkat 5. Kalau begitu, Xiao Hong, apa kau tidak tahu siapa kami? Kami adalah utusan Dewa August. Apa yang kau lakukan adalah pelanggaran terhadap kekuatan ilahi, kata seorang pria berbaju putih. Apakah kau yang memaksa Amiro mati? Xiao Hong sama sekali mengabaikan pertanyaan dari kedua pria berbaju putih itu dan bertanya dengan nada yang sangat dalam. Kata-katanya tanpa kegembiraan, kemarahan, kesedihan, atau kebahagiaan, tetapi membawa aura yang luar biasa, bagaikan galaksi yang luas. Ya, terus kenapa? Biar ku ceritakan. Kalian berdua akan mati. Xiao Hong tiba-tiba berteriak dengan keras. Pada saat yang sama, kedua pria berbaju putih itu tiba-tiba mulai memutar tubuh dan anggota tubuh mereka, tulang-tulang mereka hancur dan mengeluarkan suara kresek yang memekakkan telinga. Pada saat itu, kedua pria berbaju putih itu tiba-tiba merasakan tekanan luar biasa yang memancar dari sekeliling mereka, yang tak tertahankan. Tekanan ini menyebabkan tubuh mereka mulai berubah bentuk, dan rasa sakit yang luar biasa pun menyusul. Bisa dibilang kedua pria berbaju putih ini belum pernah merasakan rasa sakit seperti itu sebelumnya. Sebaliknya,
Xiao Hong tetap duduk bersila di tempat tidur kayu, tidak bergerak. Namun, pada saat berikutnya, di hadapan kedua lelaki berjubah putih itu, sebuah cakar ibel berwarna merah darah perlahan mengembun lalu mencengkeram kepala salah satu lelaki berjubah putih yang tubuhnya telah terpelintir sepenuhnya, langsung menguras daya kendali dan tenaga hidupnya, lalu menyerapnya ke dalam tubuh Xiao Hong. Pengendali kekuatan kehidupan ternyata dia cuma orang biasa. Utusan ilahi sungguh sandiwara. August menyebut dirinya dewa dan menyuruh orang-orang menyembahnya, tapi dia masih jauh dari dewa. Setelah berkata demikian, Xiao Hong memanipulasi cakar ibel berwarna merah darah untuk mencengkeram kepala lelaki berbaju putih lainnya, menguras habis seluruh kekuatan dan tenaga hidupnya. Dek. Saat Xiao Hong menarik kendalinya, kedua pria berpakaian putih itu jatuh ke lantai ruangan seperti benda mati, mendarat tepat di depan Luo Xuening. Pada saat ini, mata Luo Xuening dipenuhi dengan keheranan yang tak berujung, terutama saat dia melihat Xiao Hong tiba-tiba memperoleh kekuatan seperti itu. Xiao Hong, yang sedang duduk bersila di atas ranjang kayu, merasakan energi batinnya melahap habis kekuatan kedua pria berjubah putih di tingkat kelima alam kendali langit setelah menyerapnya. Energi batinnya diperkuat tak tertandingi sebelumnya, dan ia mampu menghancurkan kehampaan dengan setiap gerakannya. Sementara itu, di sisi lain gerbang ruang waktu menara kebenaran, pada jarak yang tak diketahui dari alam semesta Tiger, terletak pada jarak yang tak diketahui pula. Saat itu, di aula kristal raksasa, seorang pria berjubah hitam duduk bersila di tengah aula. Meskipun matanya sedikit terpejam dan tak berkata apa-apa, ia memancarkan keagungan yang tak tergoyahkan. Rambutnya yang acak-acakan disisir rapi, dan janggutnya yang tebal tetap sama. Wajahnya persegi dan dahinya lebar. Sosok itu tak lain adalah August. Ia mengaku sebagai dewa yang dapat membawa kebahagiaan bagi para pengikutnya, namun pada kenyataannya, ia hanyalah seorang pengendali dewa, hanya satu tingkat lebih tinggi dari pengendali langit. Kekuatannya tidak hanya berasal dari kemampuan pengendalian tingkat dewa tetapi juga dari kekuatan iman aliansi merah kebenaran. Di sekitar istana kristal ini, para utusan ilahi berpakaian putih berdiri dengan hormat, masing-masing dengan tingkat kekuatan yang berbeda. Mereka semua adalah orang-orang dari alam semesta yang berbeda. Tempat ini disebut alam semesta para dewa. Dengan kendalinya yang dahsyat, Dewa August membantai banyak sekali sosok setingkat dewa, menyatakan dirinya sebagai dewa dan tidak mengizinkan siapapun menjadi makhluk setingkat dewa. Jika ada yang berani melawan dan dengan paksa mencoba menjadi makhluk setingkat dewa, August akan menganggapnya sebagai penghinaan terhadap dewa dan menghabisinya. Harrison adalah contoh paling umum. Apakah mereka benar-benar berpikir seluruh Tiger Universe begitu membenci Harrison dan Lord Aeronia sehingga mereka harus melakukan serangan genosida terhadap Lord Aeronia? Salah. Pemicu semua ini adalah August. Ketika Harrison secara paksa menerobos untuk menjadi dewa, August merasa sangat terancam, yang memicu serangkaian peristiwa ini. Ia kemudian memanggil para Evil Lord Aeron dan membasmi mereka. Tanpa diduga, Xiao Hong, yang bukan Harrison, masih menyimpan niat jahat dan berani menyinggung perasaanku. Dan Ning Ruoxue, aku tak pernah menyangka selama bertahun-tahun ini, dia diam-diam mengirim klonnya ke alam semesta Tiger tanpa sepengetahuanku untuk menemani reinkarnasi Harrison. August tak kuasa menahan diri untuk mengucapkan kata-kata ini, suaranya terdengar sangat dalam. Kemudian, Dewa August perlahan membuka matanya, keluar dari istana kristal, dan langsung menuju ke sebuah rumah kristal. Saat August memasuki rumah kristal, dia melihat seseorang yang dipenjara di penjara kristal, mengenakan gaun putih dan memakai cincin kristal kerajaan, yang penampilannya hampir identik dengan Luo Xuening. Namanya Ning Luoxue, atau Luo Xuening. Entah Harrison atau Xiao Hong, mereka berurusan dengan dua klonnya. Namun, semua yang terjadi pada klon-klon itu tidak berbeda dengan apa yang terjadi padanya. Dulu, aku berhasil menghabisi pengalih perhatian Ning Ruoxue, tapi aku tak menyangka kau akan menciptakan Luo Xuening lagi. Apa kau begitu menyayangi Harrison atau Xiao Hong? August menatap Ning Ruoxue yang terpenjara dan berkata dengan nada muram. Faktanya, Ning Ruoxue juga merupakan seorang pengendali dewa di alam semesta para dewa, tetapi dia telah dikalahkan oleh August dan dipenjara di sana. Ya, jawab Ning Ruoxue. Sepertinya kurunganmu masih jauh dari cukup, kata August sambil melirik Luo Xuening di penjara kristal. Lalu perlahan-lahan dia mengangkat lengannya, telapak tangannya sudah diarahkan ke penjara kristal. Kumohon, jangan lakukan ini, kata Ning Ruoxue, suaranya penuh permohonan. Xiao Hong sudah cukup menderita. Kumohon biarkan klonku tinggal bersamanya. Menurutmu aku akan setuju, jawab August sambil tertawa dingin, lalu kilatan cahaya tiba-tiba muncul di telapak tangannya dan perlahan-lahan mengalir ke dalam penjara kristal, sepenuhnya menghalangi kontak Ning Ruoxue dengan dunia luar. Saat August melakukan tindakan tersebut, Luo Xuening di istana kerajaan terjatuh ke tanah, tubuhnya perlahan menghilang. Xiao Hong, yang sedang duduk bersila di tepi tempat tidur, melihat perilaku Luo Xuening dan raut wajahnya yang semula acuh tak acuh berubah drastis.
Ia melangkah maju dan segera membantu Luo Xuening berdiri. Pada saat ini, Xiao Hong mulai merasakan tubuh Luo Xuening perlahan menghilang. Ning Er, ada apa denganmu? Tanya Xiao Hong cemas. Aku berada di alam semesta para dewa di saat-saat terakhir ini. Ning Ruoxue akhirnya menyuntikkan sedikit kendali ilahi terakhir ke dalam klonnya dan berkata kepada Xiao Hong. Kemudian tubuhnya menghilang ke dalam kehampaan. Menyaksikan kejadian ini, Xiao Hong membeku di tempat, wajahnya menunjukkan kebingungan dan sedikit kesedihan. Namun, ia segera menyadari bahwa semua ini adalah ulah August. Orang pembawa sial, kenapa kau begitu agresif? Seru Xiao Hong tak kuasa menahan diri. Saat itu, semua kesedihan di hati Xiao Hong telah berubah menjadi amarah yang tak berujung. Melihat sekali lagi ke tempat Luo Xuening menghilang, Xiao Hong akhirnya berdiri perlahan dan melangkah keluar dari kamarnya. Namun, saat Xiao Hong melangkah keluar ruangan, ia tiba-tiba menyadari bahwa sosok gelap yang selama ini mengikutinya berdiri diam di hadapannya. Seperti biasa, Xiao Hong tidak merasakan adanya energi kehidupan dari sosok itu. Sekarang kau boleh memberitahuku siapa dirimu sebenarnya, kan? Xiao Hong menatap sosok gelap di depannya dengan tenang dan berkata, kata demi kata. Sebenarnya, aku adalah kamu, dan kamu adalah aku. Aku hanyalah sebuah wadah untuk menyimpan kenanganmu, agar kamu dapat mengingat apa yang seharusnya kamu ingat. Sosok bayangan itu akhirnya berbicara, lalu perlahan mengulurkan tangan dan melepaskan semua pakaian hitamnya, termasuk topengnya. Detik berikutnya, yang dilihat Xiao Hong adalah entitas energi humanoid, tanpa alis atau mata, tanpa ekspresi. Kemudian, entitas energi humanoid ini berjalan selangkah demi selangkah menuju Xiao Hong, menyatu dengannya dan menjadi satu. Dalam sekejap, gambaran yang tak terhitung jumlahnya mulai terlintas dalam pikiran Xiao Hong, terutama mayat berwarna merah darah, yang asal-usulnya ia pahami dengan jelas. Di dunia ini, ada yang disebut Dewa August, dan tentu saja ada yang disebut Raja Ibel. Raja Ibel yang sebenarnya adalah mayat berwarna merah darah itu. Namun, memanfaatkan kelemahan Raja Ibel setelah merebut belati emas, Harrison memanfaatkan kesempatan itu untuk menghabisinya dan menyegel semua kekuatannya di dalam Kambrium. Harrison, atau lebih tepatnya Xiao Hong sendiri, terbunuh dengan santai. Hasrat Harrison yang tak tergoyahkan untuk menjadi dewa perang berawal dari keinginannya untuk memberontak terhadap August. Mengapa orang lain harus tunduk padanya jika ia bisa menjadi dewa perang? Tujuan lainnya adalah untuk melihat Ning Ruoxue yang asli dan menyelamatkannya. Adegan-adegan dari masa lalu mulai terlintas di benak Xiao Hong, membuatnya mengerti segalanya. Saat kenangan itu kembali terlintas di pikiran Xiao Hong, kilatan dingin melintas di matanya. Kemudian Xiao Hong mengangkat tangannya dan merobek pintu di depannya dengan paksa. Sebuah portal ke dimensi lain tiba-tiba terbentuk di depannya, dan Xiao Hong melangkah masuk tanpa ragu. Saat berikutnya, Xiao Hong melangkah ke alam semesta ilahi. Pada saat yang sama, August baru saja keluar dari rumah kristal ketika tatapannya tiba-tiba berubah. Xiao Hong, yang mengenakan unyilding armor, muncul tepat di tengah-tengah Crystal Plaza, tepat di hadapan August. Dapat dikatakan bahwa kesediaan Xiao Hong untuk melangkah ke tempat ini begitu cepat benar-benar membuat August terkejut. Xiao Hong, tidak, Harrison, aku tidak percaya kau berani muncul di sini. August perlahan berhenti dan menatap Xiao Hong. Tidak apa-apa, aku jadi tidak perlu repot-repot menghabisimu. Jika kau masih berpikir bahwa orang di depanmu hanyalah Harrison di masa lalu, atau hanya Harrison, maka kau salah besar, kata Xiao Hong dengan tenang, mengucapkan setiap kata dengan jelas. Apa bedanya? Apa cuma penambahan nama Xiao Hong atau aku sudah hidup beberapa dekade lebih lama? Tanya August. Kau akan lihat sebentar lagi, kata Xiao Hong sambil merentangkan tangannya, dan pedang besar jangkar yang sangat rusak itu muncul di tangannya. Kemudian, sambil menatap Raja Ibel di belakang Xiao Hong, ia perlahan menyatu dengan Xiao Hong. Kemudian, Xiao Hong mengerahkan kekuatan dengan kakinya dan menyerang langsung ke arah August. Dalam sekejap mata, Xiao Hong telah tiba di depan August, dan pedang besar berbentuk jangkar di tangannya diarahkan langsung ke kepala August. Sekarang Xiao Hong telah mencapai tingkat dewa, ketukan ringan dari pedang besarnya yang berbentuk jangkar dapat sepenuhnya melenyapkan sistem bintang, dan serangan berkekuatan penuh bahkan dapat menghancurkan seluruh alam semesta. Kekuatan senjata itu sungguh nyata. Di sisi lain, August, yang menyaksikan Ibel merah menyatu dengan Xiao Hong, memasang ekspresi agak serius di wajahnya. Ia tentu saja mengenali mayat merah itu. Pantas saja Xiao Hong bilang itu bukan cuma Harrison. Namun, August tidak takut akan hal ini. Ia mengangkat tangannya dan menangkap pedang besar berbentuk jangkar itu, menggunakan energi internalnya yang luar biasa kuat untuk menghentikannya meledak dengan dahsyat. Percuma saja, betul. Sekarang, mari kita bicara tentang kekuatan. Mungkin kau sedikit lebih kuat dariku, tapi aku punya sumber kekuatan iman yang tak habis-habisnya. Selama ada iman, hidup akan abadi. August menatap Xiao Hong dan menjawab dengan ekspresi serius, tetapi di balik keseriusan itu tersirat sedikit penghinaan.
Menipu manusia. Bercanda? Itukah yang kau sebut iman? Kukatakan saja, itu hanya iman palsu. Xiao Hong balas, lalu menatap tangannya yang lain, tempat belati emas itu muncul. Melihat ini, ekspresi August berubah drastis, dan ketakutan yang tak terbatas akhirnya terpancar di matanya saat ia berseru, belati hukuman. Bagaimana bisa sampai di tanganmu? Kenapa itu tidak bisa muncul di tanganku? Biar ku uji kau. Jika kau benar-benar memiliki kekuatan iman, bahkan belati hukuman pun tak bisa menghabisimu. Tapi jika kekuatan imanmu hanyalah palsu yang diperoleh melalui tipu daya, maka tak seorang pun bisa menyelamatkanmu sekarang. Saat Xiao Hong berbicara, belati di tangannya menusuk tepat ke jantung August. Menghadapi pemandangan ini, wajah August akhirnya memancarkan ketakutan yang tak berujung. Ia mengerahkan kekuatan ilahi yang luar biasa dalam tubuhnya, berusaha menghentikan upaya pembunuhan dengan belati hukuman. Namun, pada saat ini, August terkejut saat mengetahui bahwa sekuat apapun energi internalnya, itu tidak dapat mengganggu belati hukuman. Biar ku katakan padamu, kematianku 1000 tahun yang lalu hanya untuk menghabisimu lebih baik hari ini. Itu semua bagian dari rencanaku yang matang, tapi kau sama sekali tidak menyadarinya, dasar pembohong munafik. Xiao Hong mengucapkan kata-kata ini dengan gigi terkatup, dan belati hukuman di tangannya langsung menusuk jantung August. Engah, dengan bunyi gedebuk teredam saat belati itu menusuk daging, belati pembalasan itu tertancap tepat di jantung August. Mata August, yang tadinya terbelalak kaget, kini membeku sepenuhnya di rongganya. Melihat ke dalam hati August, sebuah pusaran perlahan terbentuk, seakan-akan tengah menyerap atau melucuti kekuatan kendali dan keyakinan August. Semenit kemudian, setelah seluruh kekuatan keyakinan dan kendali terserap, August tak berbeda dengan sosok master biasa. Ia pun ambruk ke dalam genangan darah, tak bernyawa. Xiao Hong melirik sekali lagi ke arah August yang telah meninggal secara tragis, wajahnya tanpa belas kasihan. Melangkah melewati tubuh August, Xiao Hong langsung masuk ke rumah kristal di depannya. Ning Luoxue, yang terperangkap di penjara kristal, menatap Xiao Hong, yang mengenakan baju zirah tekad yang tak tergoyahkan, lalu melangkah masuk. Matanya dipenuhi kesedihan. Sebenarnya, ia telah terperangkap di sini selama ribuan tahun. Satu-satunya orang yang sangat ia cintai adalah pria di hadapannya, entah itu Xiao Hong atau Harrison. Ning maaf membuatmu menunggu. Xiao Hong menatap Ning Luoxue, atau lebih tepatnya Luo Xuening, di dalam penjara dan berkata lembut. Kemudian, dengan satu jari, penjara kristal yang tadinya tak tergoyahkan itu hancur berkeping-keping. Xiao Hong kemudian menggendong Luo Xuening dan berkata, ayo pulang. Di sisi lain, wujud asli Luo Xuening tidak mengatakan apapun, tetapi hanya memeluk leher Xiao Hong dengan erat, dengan lembut menyandarkan kepalanya di leher Xiao Hong dengan ekspresi yang lembut. Melangkah keluar dari rumah kristal, Xiao Hong dapat dengan jelas melihat bahwa alun-alun kini dipenuhi para utusan dewa berpakaian putih. Orang-orang ini berkumpul di sini dari berbagai alam semesta, bersedia menjadi antek August dan membantu serta mendukung kejahatan. Apa gunanya orang-orang ini, atau bahkan seluruh alam semesta para dewa, membiarkan mereka tetap hidup karena kau begitu bersedia mengikutinya, biarkan dia pergi bersamamu. Setelah mengatakan ini, sebuah tangan ibel terulur dari belakang Xiao Hong, memegang pedang raksasa berjanggut di tangannya, lalu menghantamkannya keras ke tanah. Ledakan. Dalam sekejap, ledakan dahsyat yang berpusat pada Xiao Hong menyebar langsung keluar dari dirinya ke seluruh alam semesta ilahi, menghancurkan pel-pel dan semua yang ada di jalurnya, tidak menyisakan apapun. Pada saat yang sama, Xiao Hong telah membuka celah ruang waktu dan membawa Luo Xuening kembali ke alam semesta harimau. Sejak saat itu, alam semesta agung dan perkasa yang menyebut dirinya dewa ini tidak ada lagi, dan orang-orang di berbagai alam semesta yang telah menderita di tangan Dewa August dapat hidup bebas dan setara di dunia mereka sendiri. Sebaliknya, setelah mengetahui bahwa Xiao Hong telah membuat masalah bagi Dewa August, Mohaton dan Joganin hampir bersamaan menyimpulkan bahwa Xiao Hong akan celaka. Dalam pikiran mereka, menentang Tuhan pada akhirnya sama saja dengan bunuh diri. Dan mereka sangat yakin bahwa Augustus adalah Tuhan. Tuhan yang tak terbantahkan. Dengan kematian Amiro, kepergian Xiao Hong, dan hilangnya Neya, Kekaisaran Lord Daeron, dan bahkan seluruh aliansi Lord Daeron, akan kehilangan satu pun Sky Soarer. Sebaliknya, dua kekuatan yang berseberangan dengan Lord Daeron masih memiliki dua Sky Soarer yang kuat. Ini tak diragukan lagi merupakan kesempatan emas bagi mereka untuk membalikkan keadaan. Sebelumnya agak tunduk, Qiao Jianing dan Mohaton kali ini bergabung, mencoba menggunakan kekuatan Yukong yang luar biasa untuk melenyapkan Luo Meng sepenuhnya. Ekspresi mereka garang, seperti dua ekor guk-guk ganas. Membawa Luo Xuening kembali ke sistem bintang sayap ibel, kekuatan batin Xiao Hong kini mampu menyelimuti seluruh alam semesta harimau. Dengan mata terbuka, ia dapat dengan jelas melihat Mohaton dan Joganin memasuki Kekaisaran Lord Daeron, penampilan mereka yang ganas terlihat jelas. Kilatan dingin yang menusuk tulang melintas di matanya.
Xiao Hong tentu saja menyimpan kebencian yang mendalam terhadap Mohaton dan Qiao Jianing, tetapi setelah mencapai alam pengendali dewa, kebenciannya telah berkurang drastis saat menghadapi keganasan semut-semut ini. Ia hanya dipenuhi rasa tidak senang. Sebagai sesama ahli kendali ilahi, Luo Xuening tentu saja bisa melihat ketidaksenangan Xiao Hong. Ia menatap Xiao Hong dengan lembut dan berkata lembut, tidak perlu bekerja untuk beberapa semut. Serahkan saja padaku. Setelah berkata demikian, Luo Xuening menatap Mohaton dan Qiao Jianing, lalu meniupkan 2 kali napas ke arah datangnya napas mereka. Saat berikutnya, saat mereka menyerang dengan mengancam ke arah bintang Ibel, mencoba menghancurkannya beserta Lomon Mohaton dan Qiao Ganing, 2 gelombang energi yang kuat tiba-tiba muncul di depan mereka. Robek, robek, saat gelombang kekuatan itu menerjang, sebelum Mohaton dan Qiao Jianing sempat bereaksi, mereka langsung hancur berkeping-keping, berubah menjadi 2 tumpukan daging cincang di kehampaan. Kekuatan dahsyat tingkat pengendali langit diterbangkan sepenuhnya oleh Luo Xuening. Seluruh pasukan Kekaisaran Lord Daeron, dengarkan perintahku. Mohaton dan Joganin telah mati. Eksekusi aliansi merah dan aliansi berbabaru sesuai standar Asia. Setelah mengeluarkan perintah ini, Xiao Hong langsung kembali ke bintang lahir Ibel. Setelah menerima perintah ini, pasukan Lord Daeron dan berbagai kerajaan aliansi Lord Daeron segera memimpin armada mereka untuk menyerang 2 serikat besar tersebut. Mereka yang membantu dan bersekongkol dengan kejahatan dan setia kepada Augur menjadi sasaran pembantaian brutal. Mereka yang melayani Augur dalam keadaan linglung dibasmi, siapapun yang menerima sedikit pun keuntungan dari pengabdian Augur dibunuh. Hal yang sama berlaku untuk Serikat Beba Baru. Raja Kekaisaran Beba Baru adalah yang pertama digantung, dan anggota inti Serikat Red Riders, seperti Haitinga dan Duqiang, dipukuli sampai mati, membuat mereka kehilangan kesempatan untuk bertahan hidup. Pendek kata, ini tentang pembongkaran menyeluruh kedua entitas jahat ini, seperti mengobati luka bernanah dengan membersihkan, memotong dagingnya, dan jika semuanya gagal, mengikis tulangnya, sampai lukanya sembuh dan kedua entitas ini dikembalikan ke dunia yang bebas dan setara. Sementara itu, Xiao Hong, yang telah kembali ke bintang Ibel, membawa Luo Xuening ke pusat medis inti Kabupaten Caspian dan memasuki bangsal Musier. Pada saat ini, Xiao Hong dan Luo Xuening melihat bahwa Jian Naiqin dan Qiu Qiu sedang menjaga sisi Musier, dengan Jian Naiqin menjaganya dengan hati-hati. Hah, tapi Luo Xuening, kapan kamu ganti baju ini? Ganakin, bingung, menatap Luo Xuening dalam balutan jubah sucinya, wajahnya penuh kejutan. Bukankah kamu benci pakai rok? Saya akan segera mengubahnya, kata Luo Xuening sambil tersenyum. Di sisi lain, Xiao Hong tiba di sisi Musier tanpa henti dan kemudian perlahan meletakkan tangannya di dahi Musier. Setelah menjadi dewa pengendali, kekuatan pengendali Xiao Hong yang luar biasa bagaikan kekuatan hidup yang mampu menghidupkan kembali orang mati. Perlahan-lahan ia menyuntikkan setitik kekuatan pengendali ke dalam tubuh Musier, dan seketika, kekuatan pengendali di dalam tubuh Musier mulai meningkat pesat. Dalam sekejap mata, kekuatan pengendali di dalam tubuh Musier meningkat menjadi 300 helai. Dengan energi internalnya yang kembali di atas 100, energi Musier secara alami pulih ke tingkat orang biasa. Setelah beberapa saat, Musier terbatuk ringan 2 kali, lalu perlahan membuka matanya. Melihat ini, Qiu Qiu tentu saja sangat gembira dan menari kegirangan. Wajah Kaneko dipenuhi kejutan. Ia mengerjapkan mata, wajahnya penuh keraguan, lalu berkata, "Heh, Ahong, kapan kau jadi sehebat ini? Tapi untungnya begini, kita bertiga akhirnya bisa bersama, dan keluarga akhirnya bisa bersatu kembali." 3. Tidak, ini 4,5. Raut malu muncul di wajah Xiao Hong. Kemudian, ia perlahan membuka celah spasial dan dengan hati-hati mengeluarkan Zen-Zen yang membeku di dalam es. Ia mencairkan es berusia ribuan tahun yang membungkus Zen-Zen, lalu membaringkannya di ranjang rumah sakit dan memulihkan lehernya. Xiao Hong kemudian sekali lagi menyuntikkan sedikit kekuatan pemberi kehidupannya ke dalam Zen-Zen dan Xiaobai. Saat berikutnya, An-An Zen-Zen dan Xiaobai mulai berfungsi lagi, dan jantung mereka mulai berdetak lagi. Hanya beberapa detik kemudian, Zen-Zen perlahan membuka matanya dan melihat Xiao Hong dengan rambut putihnya yang lebat. Mata Zen-Zen kembali memerah Tuan Xiaobai, tolong jangan biarkan mereka menyakiti Xiaobai. Baiklah, tidak akan ada yang menyakiti Xiaobai, dan tidak akan ada yang menyakitimu. Semuanya sudah berakhir, Xiao Hong memeluk Zen-Zen dengan lembut dan menghiburnya. Di sisi lain, Musier, yang sedang berbaring di ranjang rumah sakit dan duduk, serta Luo Xuening dan Jian Naiqin, yang berdiri di bangsal, tidak dapat menahan diri untuk menyipitkan mata ketika mereka melihat seorang wanita lain tiba-tiba muncul, yang juga sedang hamil besar. Harus kuakui, Xiao Hong, aku tak pernah menyangka kau begitu pandai menyembunyikan niatmu yang sebenarnya. Sepertinya ada lebih banyak hal di balik cerita ini daripada yang terlihat. Katakan sejujurnya, ada berapa banyak lagi yang ada di celah spasialmu? Musier, Luo Xuening,
dan Jia naikin semuanya merendahkan suara mereka. Hanya ini saja, nanti ku ceritakan, kata Xiao Hong ramah, keringat tipis sudah membasahi dahinya. Jelas, dengan 4 wanita, Xiao Hong harus bekerja keras. Seminggu kemudian, Xiao Hong mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Raja Lord Daeron, yang mengubah total kekaisaran Lord Daeron menjadi sistem parlementer. Xiao Hong sendiri terpilih sebagai penguasa tertinggi aliansi Lord Daeron oleh rakyat aliansi Lord Daeron. Faktanya, alasan terpenting mengapa Xiao Hong mengundurkan diri sebagai Raja Lord Daeron adalah karena hukum kekaisaran Lord Daeron adalah monogami, tetapi Xiao Hong memiliki 4 wanita dan harus menikahi mereka semua. Tamat John.